Jelas-jelas aku hanyalah kakak seperguruan kedua yang paling tidak dianggap di sekte. Tapi malah hidup menjadi satu-satunya leluhur yang berhasil naik ke alam atas. Kakak seperguruan tertua yang sangat berbakat justru dijebak orang. Adik seperguruan termuda yang berbakat alami malah ditelan oleh iblis. Hanya aku yang bertahan hidup dengan tidak menonjolkan diri sampai akhir. Hal pertama yang kulakukan setelah terlahir kembali, bukanlah berkultivasi, melainkan bergegas memungut anjing kecilku, Fubao. Sebelum dia belum berubah menjadi iblis besar yang dimusuhi semua orang. Sekarang dia masih anak kecil yang polos. Setelah kembali, ku dengar ada adik seperguruan termuda baru di sekte. Kakak seperguruan tertua bertugas untuk mengajarinya. Di pelajaran pertama, adik seperguruan termuda sudah menangis, matanya merah, dan berkata dengan sedih bahwa pelajarannya terlalu sulit. Dia tidak bisa mempelajarinya. Fubao melepaskan diri dari pelukanku dan melompat keluar, dengan sigap mempraktikkan jurus pertama. Kakak seperguruan tertua, adik seperguruan termuda. Aku buru-buru menggendongnya dan kabur, sambil mencolek hidungnya dan menasihatinya. Harus rendah hati, tahu apa artinya bersembunyi? Kalau mau hidup lama, harus bisa bersembunyi. Jangan menonjol, jangan sok tahu, jangan ikut campur urusan orang. Jangan ikut-ikutan, semakin lama kita bisa bersembunyi, semakin untung. Nanti kita berdua harus pandai-pandai bersembunyi, mengerti? Kalau mengerti, gonggong 2 kali. Fubao, guk-guk. Kamu anjing, aku juga anjing. Aku menciumnya sekali, benar-benar anak anjing yang bisa diajari. Di tahun kedua setelah terlahir kembali, aku membuka sepetak kebun, menanam berbagai macam benih yang kukumpulkan. Sekalian juga memelihara sekawanan ayam dan bebek. Untuk mencegah ayam dan bebek memakan sayuranku, aku berlatih keras teknik penghalang. Akhirnya berhasil memisahkan jalan untuk ayam dan bebek. Sejak saat itu ayam lewat jalan ayam, bebek lewat jalan bebek. Aku menyalakan kompor dan menuangkan minyak, memasak mereka semua bersama-sama. Mereka bertemu di dalam perutku. Kedua belah pihak sangat senang. Aku bertanya pada Fubao, enak tidak, Fubao? Guk-guk. Ada kabar gembira lagi, kakak seperguruan tertua telah bertunangan dengan jenius dari sekte Guiyuan, Mu Qingyang. Dia sangat dermawan, memberikan hadiah pertemuan untuk semua orang di sekte. Aku membawa Fubao ikut serta. Mu Qingyang memberiku sebutir pil pengumpul Qi. Dan juga memberi Fubao sebutir. Aku berterima kasih dengan gembira. Dalam hati berpikir harus menyiapkan sebuah kantong penyimpanan untuk Fubao. Untuk menyimpan barang-barangnya, di kehidupan sebelumnya, Fubao hidup sama-lamanya denganku. Nantinya barang-barangnya akan semakin banyak. Sementara itu, Mu Qingyang memberikan sekantong penuh pil obat kepada adik seperguruan termuda, sambil tersenyum berkata, "Kamu Ling Yun, adik seperguruan termuda, ya? Zian pernah menyebutmu, adik seperguruan dia juga adik seperguruanku. Nanti kalau kamu butuh bantuan, cari saja aku." Adik seperguruan termuda tersenyum menjawab, "Terima kasih, kakak seperguruanmu." Hari itu semua orang sangat senang. Wajah kakak seperguruan tertua memerah, menerima godaan dari semua orang. Di mata Mu Qingyang hanya ada dirinya. Adik seperguruan termuda adalah orang yang menerima pil obat paling banyak. Lalu pamer dengan sombong. Saat kepalanya disentil orang, dia langsung berteriak kesal. Jika waktu bisa berhenti di saat itu, kurasa itu akan sangat baik. Di tahun ketiga setelah terlahir kembali, hubungan antara kakak seperguruan tertua dan adik seperguruan termuda mulai menegang. Saat ulang tahun kakak seperguruan tertua, Mu Qingyang juga memberikan hadiah untuk adik seperguruan termuda. Kakak seperguruan yang lain juga begitu. Saat giliranku, aku hanya memberi kakak seperguruan tertua sebuah patung kayu kecil hasil ukiranku sendiri. Di atasnya terukir formasi sihir, yang pada saat genting bisa menahan serangan untuknya. Kakak seperguruan tertua tersenyum sampai matanya melengkung, berterima kasih padaku dengan sungguh-sungguh. Semua orang bertanya padaku, kenapa tidak menyiapkan satu porsi untuk adik seperguruan junior? Aku menggosok-gosokkan tanganku, sedikit malu. Apa hari ini juga hari ulang tahun adik seperguruan junior? Kalau memang benar, berarti ini salahku. Aku minta maaf pada adik seperguruan junior. Tunggu sampai kekuatan sihirku pulih. Aku akan membuatkan satu lagi untuk adik seperguruan junior. Bagaimana? Semua orang terdiam kaku. Adik seperguruan junior tertawa sambil melambaikan tangannya. Hari ini bukan hari ulang tahunku. Hari ini adalah hari ulang tahun kakak seperguruan senior. Ini semua karena kalian memilih hari ini untuk memberi hadiah. Membuat kakak seperguruan kedua jadi salah paham. Hari ini kakak seperguruan senior adalah tokoh utamanya. Jadi seharusnya kita memberinya selamat. Aku mengangguk. Adik seperguruan junior memang tahu sopan santun. Para saudara seperguruan itu agak tidak sopan. Mu Qingyang juga tidak mengerti tata krama. Hanya saja dia adalah murid sekte Guiyuan. Bagaimanapun juga dia bukan urusan sekte Bisiao kita. Saat malam tiba, aku menulis sendiri sebuah buku, panduan tentang cara bersosialisasi. Mencetaknya dalam jumlah banyak lalu meletakkannya di meja para saudara seperguruan. Kita semua berasal dari sekte yang sama. Sebagai calon leluhur sekte, aku tidak bisa mengabaikan mereka. Aku juga menyisihkan masing-masing satu buku untuk kakak seperguruan senior dan adik seperguruan junior. Meskipun mereka berdua sangat mengerti sopan santun, tapi kakak seperguruan senior sepertinya belum menyadari bahwa batasannya sedang dilanggar. Sedangkan adik seperguruan junior sepertinya sangat suka menyenangkan orang lain, ingin membuat semua orang senang. Pada akhirnya itu karena belum memahami sopan santun sepenuhnya. Sekalian saja belajar lagi dari awal. Setelah semuanya selesai, bulan sudah menggantung tinggi di langit. Aku memeluk Fubao, duduk di dahan pohon.
dengan angkuh memandangi pemandangan Sekte Bisiao, melambaikan tangan kecil lalu berkata pada Fu Bao. Lihat, Fu Bao, kelak semua ini akan menjadi wilayah kekuasaanku. Cintai rerumputan dan pepohonan, ... Kau dan aku sama-sama bertanggung jawab. Mulai hari ini, mari kita lindungi lingkungan sekte bersama-sama, ya. Fu Bao melolong ke arah bulan. Guk-guk, sejak saat itu, Fu Bao menjadi seorang penjaga lingkungan kecil. Hal yang paling disukainya setiap hari adalah memunguti sampah di seluruh sekte. Kakak seperguruan senior sangat menyukainya, bahkan memberinya sebuah keranjang kecil agar ia bisa memasukkan sampah ke dalamnya. ... Adik seperguruan junior membuatkannya sehelai kain kecil. Di atasnya tertulis, dilarang membuang sampah sembarangan. Jika tidak, yang tertangkap akan didenda batu roh. Perlahan-lahan, para saudara seperguruan juga jadi lebih jarang membuang sampah sembarangan. Suatu hari, Fu Bao kembali dengan lesu dan ekor tertunduk, karena ia tidak berhasil memungut satu sampah pun. ... Seluruh tubuhnya memancarkan aura putus asa seolah-olah baru saja kehilangan pekerjaan. Seekor anjing yang menganggur, benar-benar sangat menyedihkan. Aku menangkap seekor ayam. Hari ini kita makan enak, ya. Mata Fu Bao langsung berbinar-binar. Tidak lama kemudian, alam rahasia di Tian terbuka. Di dalam alam rahasia inilah, kakak seperguruan senior dan adik seperguruan junior mulai berselisih. Mo Qingyang dan adik seperguruan junior jatuh ke dalam alam ilusi yang sama. Mereka berdua di sana melewati 3 kehidupan 3 generasi, menjadi suami istri selama 3 kehidupan. Setelah keluar dari alam ilusi, keduanya terpaksa sadar dan menghadapi kenyataan. Mo Qingyang adalah tunangan kakak seperguruan senior. Mereka berdua sudah terikat perjanjian pernikahan. Sedangkan adik seperguruan junior, dia hanya bisa menjadi adik seperguruan junior. Perasaan di antara mereka bertiga benar-benar terlalu sesak. Kalian saling bergesekan, hingga akhirnya menjadi 3 orang yang saling berkonflik. Kali ini, berdiri di depan pintu masuk alam rahasia, aku menatap Fu Bao. Kakak seperguruan senior dan adik seperguruan junior keduanya sangat baik. Kita tidak bisa hanya diam saja melihat mereka menjadi musuh, kan? Mo Qingyang pernah memberimu sebutir pil pengumpul ki. Dia tidak menganggapmu seperti anjing biasa. Hutang budi ini harus dibayar. Benarkah? Mata Fu Bao yang hitam jernih bersinar seperti 2 batu permata hitam. Dia mengangguk dengan cepat. Gonggong, baiklah. Kalau begitu ayo berangkat. Setelah memasuki alam rahasia, aku akan melakukan 2 hal. Pertama adalah memetik tanaman spiritual. Leluhur agung masuk ke alam rahasia untuk memetik obat. Benar-benar semudah membalikkan telapak tangan. Tugas yang kedua adalah mencari hewan itu. Itu adalah seekor kerang tua yang bersembunyi di bawah air. Hobinya adalah membuka cangkangnya untuk memperlihatkan mutiara ilusi roh di dalamnya. Untuk memancing orang datang memetiknya, asalkan seorang kultivator mendekat, dia akan jatuh ke dalam ilusi. Karena itu, aku berdiri sangat jauh darinya, lalu melemparkan sebuah jaring. Dia langsung kabur. Aku melemparkan jaring lagi. Dia kabur lagi. Dia bahkan tertawa aneh hahaha. Benar-benar kaum manusia yang bodoh. Fu Bao marah. Gong-gong-gong, aku mendengus pelan. HMPH, tak lama kemudian, dia menabrak penghalang sihir yang sudah aku siapkan. Jaringku menyambar lagi, langsung menutupi kepalanya. Suaranya terdengar berat. Kau mau apa? Aku menenangkannya. Jangan salah paham, aku hanya ingin memindahkan rumah untukmu. Orang bilang dalam 3 langkah pasti ada penawarnya. Bagi hewan iblis. Dalam jarak 3 langkah pasti ada hewan iblis yang bisa mengatasi sihir ilusimu, kan? Aku terbang ke perairan asing. Monster kerang itu langsung terlihat jelas kepanikannya. Mutiara ilusi roh ini untukmu. Lepaskan aku tidak tertarik dengan tubuhmu. Aku melepaskannya, diiringi oleh serangkaian suara, biur-biur-biur dan cebar-cebur suara jatuh ke air. Seluruh dunia akhirnya kembali tenang. Fu Bao menutup telinganya, merasa sangat sedih, mendengar begitu banyak kata-kata kotor. Dia merasa dirinya ikut kotor juga. Permukaan air tiba-tiba menggulung ombak besar. Aku menyambar Fu Bao dan langsung melesat pergi. Di belakang, sebuah cambuk air menghantam tempat aku berdiri tadi, lalu berubah menjadi panah-panah air yang mengejar di belakang. Aku mengelak ke kiri dan ke kanan, terbang lurus ke tepi, menerobos ke dalam hutan. Tapi tetap saja kepalaku basah kuyup. Aku menggendong Fu Bao, mengeringkan rambutku lalu mengeluh. Hutang budi sudah lunas. Kali ini benar-benar tidak boleh mengambil risiko lagi. Ini tidak sesuai dengan prinsip hidup aman kita. Fu Bao melihat dirinya, lalu menatapku, memamerkan gigi dan membelalakkan matanya. Tidak percaya. Gonggong-gonggong. Aku memegang mulut kecilnya dan membujuk. Baiklah, aku tahu. Lain kali aku benar-benar tidak akan menjadikanmu sebagai kain lap lagi. Habisnya bulumu yang paling lembut. Fu Bao tertegun sejenak lalu kembali ceria. Anjing memang gampang dibujuk. Untung dia mengikuti tuan sepertiku. Benar-benar beruntung. Beberapa bulan berikutnya, aku membawa Fu Bao berkelana di alam rahasia. Bertemu banyak kelompok kultivator yang memperebutkan harta karun. Aku dan Fu Bao diam-diam menghindar, tidak mencari masalah. Jika bertemu murid dari Sekte Big Xiao yang sedang ditindas, aku akan diam-diam membantu lalu pergi tanpa jejak. Di beberapa hari terakhir, aku bertemu kakak senior tertua, adik junior, Mo Qingyang, dan sekelompok saudara seperguruan. Wajah kakak senior tertua sedingin es. Sepertinya suasana hatinya sangat buruk. Sedangkan adik junior wajahnya pucat pasi. Bahunya terbalut perban. Para saudara seperguruan ramai-ramai berkata ingin pergi memetik Ganoderma bintang 7 untuk menawar racun adik junior. Tapi Ganoderma bintang 7 berada di tempat yang sangat jauh, dan perjalanannya berbahaya. Jika pergi memetiknya,
mungkin tidak akan sempat keluar dari alam rahasia. Dan akan terjebak di dalamnya. Hanya bisa menunggu sampai alam rahasia dibuka lagi lain waktu. Adik junior terus menolak. Tidak perlu. Perjalanannya sangat berbahaya. Aku tidak mau semua orang mengambil risiko demiku. Semuanya tidak bisa memutuskan. Lalu melihat ke arah kakak senior tertua. Kakak senior tertua menarik napas dalam-dalam. Menghela napas lalu melangkah keluar. Biar aku saja, Mu Han Duong menahannya. Sebaiknya aku saja yang pergi. Aku akan ajak Ling Yun. Kalau tidak, perjalanan pulang pergi tidak akan keburu. Dia langsung menggendong adik junior. Hendak pergi. Aku menghela napas. Mungkin inilah kekuatan takdir. Bisa menghindari mutiara roh ilusi. Tapi tidak bisa menghindari adik junior terluka. Aku curiga jika benar-benar membiarkan Mu Han Duong dan adik junior pergi mengambil jamur roh bintang 7. Kemungkinan besar mereka akan terjebak di alam rahasia selama puluhan tahun. Menunggu sampai alam rahasia terbuka kembali. Khawatir anak mereka sudah cukup besar untuk berkultivasi sampai tahap pembangunan fondasi. Takdir sulit ditebak, tetapi bisa menggunakan harta. Untuk membuka jalan, aku melemparkan sebatang jamur roh bintang 7, tepat ke kepala Mu Han Duong, lalu membawa Puk Bao pergi begitu saja. Puk Bao, guk-guk, kalau berbuat baik jangan tinggalkan nama, supaya tidak repot saling berterima kasih. Bagaimana kalau lain kali mereka datang meminta bantuan kita, membantu atau tidak, sudah tahu bisa mendatangkan masalah. Lebih baik jangan biarkan orang tahu sama sekali. Menurutmu masuk akal tidak? Puk Bao, guk-guk, aku mengelus kepala anjingnya. Kamu juga berpikir begitu, kan? Ayo kita pergi. Tidak lama kemudian, alam rahasia tertutup. Orang-orang dari Sekte Big Xiao keluar satu persatu. Ekspresi kakak senior tertua tampak dingin. Adik junior tampak sangat beruntung seperti baru saja lolos dari bencana. Para kakak dan adik seperguruan mengerumuninya sambil terus berceloteh. Adik junior tersenyum menanggapi setiap orang, tidak membuat siapapun merasa canggung. Tatapannya sesekali melirik ke arah kakak senior tertua, ingin bicara tapi ragu. Wajah Mu Han Duong menjadi muram, meraih lengan kakak senior tertua. Mulutnya tidak berhenti mengatakan sesuatu. Wajah kakak senior tertua perlahan-lahan memucat, matanya dipenuhi rasa sedih dan kecewa. Aku ragu sejenak, pada akhirnya tetap memeluk Puk Bao dan pergi. Kisah cinta Mu Han Duong dan kakak senior tertua, orang luar tidak bisa membantu mereka menjalaninya. Penderitaan cinta harus dirasakan sendiri baru tahu bisa sadar atau tidak. Sesampainya di sekte, semua orang mengajak pergi merayakannya. Aku menolaknya sambil tersenyum, mengatakan ingin pulang untuk melihat ayam dan bebekku. Semua orang tertawa kecil dan tidak menahanku. Kakak seperguruan kedua di sekte memang seperti itu, tidak dikenal, membosankan dan tidak terlalu penting. Pergi atau tidak, sama saja. Tapi sebenarnya aku memang lebih peduli pada ayam, bebek, dan sayuranku. Setibanya di gua kediaman, ayam-ayamnya sehat, bebek-bebeknya sehat, dan sayurannya tumbuh subur. Aku tersenyum lebar. Ayam-ayamku, bebek-bebekku, sayur-sayuranku, aku sangat merindukan kalian. Lalu segera menyalakan kompor dan menuang minyak, menumis ayam, memanggang bebek, menumis sayur. Saat sedang makan dengan lahap, ada sesuatu yang jatuh dari langit, menancap. Tepat di dalam panci kami. Aku, makananku, Puk Bao, guk, mengadah ke langit. Aku melihat kakak senior tertua melesat lewat. Mungkin dia terlalu terburu-buru sampai tidak sadar barangnya jatuh. Aku melihat benda itu. Itu adalah liontin giok yang sangat indah. Aku mengambil liontin giok itu, menggunakan mantra pembersih, membersihkan liontin giok itu sampai bersih, lalu mengambil potongan daging yang menempel di liontin itu ke mangkuk Puk Bao. Aku, makan saja, sedikit kotor tidak bikin sakit. Puk Bao langsung menggonggong dengan heboh. Dia menggesekkan kepala anjingnya padaku, mendorongku sekuat tenaga, bahkan mendorong mangkuknya ke arahku. Memaksaku menukar makanannya, aku didorong sampai hampir jatuh dari kursi, sambil menyelamatkan mangkuk nasi sambil menahan kepala anjing itu. Jangan mendorong lagi. Mangkuk nasinya hampir kamu tumpahkan. Baiklah, kali ini kamu yang makan, lain kali aku yang makan. Masing-masing satu kali, itu yang paling adil. Makanlah, guk-guk-guk-guk. Suara manusia dan anjing yang berisik menggema di seluruh beach tier. Memang paling nyaman berada di rumah. Setelah selesai makan, aku pergi mengembalikan liontin giok kepada kakak tertua. Puk Bao mengibaskan ekornya, memimpin jalan di depan. Di sepanjang jalan, aku bertemu dengan para kakak dan adik seperguruan. Beberapa dari mereka tidak tahan untuk berhenti dan mengelus kepala anjing Puk Bao. Jika itu adalah murid perempuan, Puk Bao akan diam, membiarkan orang mengelusnya. Jika itu murid laki-laki, dia akan mengibaskan ekornya sekali lalu pergi dengan angkuh. Aku buru-buru memberikan kepada para kakak seperguruan sebuah senyuman ramah. Tak kusangka aku hidup seumur hidup dengan hati-hati dan waspada, tetapi malah memelihara seekor anjing yang suka menimbulkan masalah. Mungkin inilah takdir. Aku mencubit-cubit telinga Puk Bao. Kalau lihat pria tampan, diam dan biarkan mereka mengelusmu. Mengerti? Puk Bao berlari secepat angin. Dalam sekejap dia menarik seorang pria tampan ke hadapanku. Aku melihat lebih dekat. Ternyata dia adalah kakak seperguruan dari Balai Penegakan Hukum. Dia mengerutkan kening. Adik, sebaiknya kau jaga hewan spiritualmu dengan baik. Setelah itu, aku diberi sebuah buku peraturan dari Balai Penegakan Hukum. Tidak boleh membiarkan hewan spiritual berlarian di dalam sekte, mengganggu kultivasi tenang orang lain, mengerti? Puk Bao, aku sedang bicara denganmu. Guk-guk, kepala anjingnya yang besar penuh dengan ketidakpuasan terus bergoyang di hadapanku. Mata hitamnya yang jernih seolah berkata,
Bicara dengan siapa? Bicara denganmu. Guk 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 guk. Anjing ini. Jangan gigit lengan bajuku. Tidak ada yang akan menjahitnya lagi untukku. Cepat lepaskan. Setelah membuat keributan, akhirnya kami tiba di gua kediaman kakak tertua. Dia sedang termenung di tepi tebing. Angin berdesir lembut. Rambutnya berkibar pelan. Ujung jubahnya berkibar-kibar. Seluruh tubuhnya diselimuti kesedihan yang samar. Bagaikan bunga di atas tebing. Kesepian namun indah. Dia menoleh dan melihatku. Lalu tersenyum tipis. Adik, kau sudah datang. Aku mengeluarkan liontin giok dan mengembalikannya padanya. Dia sedikit tertegun. Meraba pinggangnya. Sepertinya baru saat itu dia menyadari telah menjatuhkan liontin gioknya. Dia mengulurkan tangan untuk menerimanya. Berterima kasih pelan padaku. Aku berpikir sejenak lalu bertanya. Kakak, kenapa kau pulang begitu cepat? Kakak tertua terdiam sejenak lalu berkata dengan santai. Karena tidak ada yang menarik. Jadi aku pulang lebih dulu. Aku hanya beroh lalu berbalik untuk pamit. Tiba-tiba kakak tertua bertanya. Adik, menurutmu aku ini orang yang seperti apa? Aku tidak tahu mengapa dia menanyakan hal itu. Tapi jelas sekali. Pertanyaan ini sangat penting baginya. Aku dengan hati-hati mengingat kembali kehidupan masa lalunya. Sebelum bertemu Mohan Duong, dia adalah sang jenius sekte. Kemanapun pergi selalu dihormati orang. Setelah bertunangan dengan Mohan Duong, dia malah menjadi seorang wanita yang digosipkan pencemburu dan suka bersaing. Kemudian, saat perang besar dewa dan iblis, dia memimpin orang untuk mempertahankan gerbang Tianren, melawan ratusan musuh. Pada akhirnya dijebak oleh mata-mata. Sebelum meninggal dia meledakkan diri, memberikan waktu bagi para murid untuk melarikan diri. Dia adalah kakak tertua sekte, nama yang sesuai dengan kenyataan, adalah panutan bagi kami para kultivator. Sejujurnya, di posisinya, aku tidak akan bisa melakukannya. Aku berkata dengan tulus, kakak tertua, aku bangga padamu. Kakak itu tulus, terus terang, sadar diri, dan memiliki kemauan yang kuat. Kakak bukanlah orang dengan bakat alami tertinggi di antara angkatan kita, tetapi merupakan orang yang berjalan dengan paling kokoh. Paling mantap, di dalam hatimu ada jalan agung, di dalam dadamu ada kebenaran agung. Aku benar-benar mengagumi orang sepertimu. Aku tidak bisa sepertimu. Kau adalah orang yang seumur hidup ini pun tak akan bisa kucapai. Sudut mata kakak tertua berkaca-kaca. Lalu dia tersenyum lega. Adik, terima kasih. Aku merasa jauh lebih baik. Kemudian, aku baru tahu. Di pasar bunga, tepat saat itu sedang ada sebuah lelang. Ada sebuah gaun yang diukir dengan formasi jimat. Itu adalah benda sihir pertahanan yang sangat bagus. Semuanya berniat membelinya di lelang untuk dihadiahkan kepada adik bungsu. Tetapi mereka kekurangan sedikit batu roh. Adik bungsu menolak untuk menerimanya. Jadi semuanya menoleh ke arah kakak tertua. Kakak tertua dengan terpaksa mengeluarkan semua batu roh yang dimilikinya, pil obat, dan benda sihir. Barulah uangnya cukup untuk membeli gaun itu. Hanya saja, dia tidak jadi memperbaiki boneka kayu yang kuberikan padanya. Boneka kayu itu pernah menahan satu serangan di alam rahasia di Tian. Formasi sihir yang terukir di atasnya telah menghilang. Dia awalnya berniat mengeluarkan batu roh untuk meminta seorang ahli formasi untuk memperbaikinya. Karena itulah dia sempat ragu sejenak, dan tidak begitu sigap saat mengeluarkan barang-barangnya. Setelah itu, meskipun dia sudah mengeluarkannya, para saudara seperguruan masih menganggapnya tidak cukup murah hati. Di mata Mu Qingyang juga penuh dengan tatapan menyalahkan. Dia merasa kemampuan pertahanan adik bungsu tidak cukup. Jika pertahanannya lebih tinggi, dia tidak akan terluka di alam rahasia. Dibandingkan dengan adik bungsu, sebuah boneka kayu tentu saja tidak sepenting itu. Dia merasa itu adalah logika yang sangat sederhana. Kenapa kakak tertua tidak bisa mengerti? Kakak tertua diasingkan. Jadi dia kembali dengan marah. Sepanjang jalan, hatinya sangat kalut. Sampai-sampai dia bahkan tidak sadar kapan liontin gioknya jatuh. Setelah hidup begitu lama, ada satu keuntungannya, yaitu aku mengetahui sangat banyak ilmu. Aku menyalin satu set ilmu formasi yang cocok untuk dilatih oleh kakak tertua, dan diam-diam meletakkannya di samping tempat tidurnya. Saat aku pergi, aku melihat adik bungsu diam-diam berdiri di luar kediaman kakak tertua. Di tangannya, dia memeluk sebuah gaun yang berkilauan indah. Punggungnya terlihat begitu sedih. Dia tampak ingin masuk tetapi tidak berani. Aku menepuk-nepuk kepala Fu Bao lalu diam-diam pergi. Ayo pergi. Manusia pada akhirnya harus belajar untuk tumbuh dewasa sendiri. Waktu berlalu. Musim semi berganti musim gugur. Suatu hari, kakak tertua datang ke kediamanku dengan langkah ringan. Dia membuka telapak tangannya, menunjukkan boneka kayu pemberianku di hadapanku. Di atasnya, formasi sihir telah terukir kembali. Formasi sihir, adik kedua. Lihat, aku berhasil melakukannya. Kakak tertua, kau hebat sekali. Di mana kau belajar ilmu formasi? Bagaimana caranya? Dia dengan antusias bercerita kepadaku bahwa dia tiba-tiba mendapatkan satu set ilmu yang berhubungan dengan formasi. Ilmu itu sangat mendalam dan luar biasa. Dia berlatih keras tanpa henti, dan akhirnya berhasil menguasainya. Tentu saja, di tengah jalan dia juga menghadapi banyak masalah. Tetapi dia selalu menemukan cara untuk menyelesaikan semuanya satu persatu sendirian. Dia bercerita dengan penuh semangat. Aku dan Fu Bao mendengarkan dengan penuh kekaguman. Ini benar-benar seorang jenius. Kemampuan belajar mandiri dan kecepatan kultivasinya lebih cepat dari orang lain. Setelah kakak tertua selesai bercerita, dia sedikit tersipu malu. Hari ini aku terlalu senang. Jadi aku terus berbicara sendiri. Aku cepat-cepat menjawab. Tidak. Kakak tertua, kami semua sangat suka mendengarnya. Aku mendapatkan banyak manfaat. Kebetulan ada beberapa hal yang belum aku mengerti tentang formasi. Aku ingin meminta bimbingan dari kakak tertua.
Fu Bao menyalak mendukung. Gup, aku menekan kepala anjingnya ke bawah lalu dengan serius menanyakan beberapa pertanyaan. Kakak tertua akan dengan sangat teliti mengajariku. Bagian manapun yang dia tidak mengerti, dia akan mencatatnya, lalu kembali mencari di buku. Belajar sendiri, baru kemudian datang untuk mengajariku. Berbagai aliran pemikiran saling beradu, membuat hatiku juga mendapatkan banyak pencerahan. Pemahamanku tentang formasi sihir pun maju selangkah lagi. Waktu pun berlalu dengan cepat. Kakak tertua semakin sering datang menemuiku, dan semakin jarang bersama Mu Qingyang dan yang lainnya. Akhirnya pada suatu hari, begitu kakak tertua tiba, Mu Qingyang muncul mengikutinya. Dia mengangguk padaku, lalu menarik lengan kakak sulung, mengatakan ada yang ingin dibicarakan. Kakak sulung melepaskan tangannya, dengan wajah serius mengikutinya ke samping. Jaraknya sangat jauh. Mereka berdua juga sengaja merendahkan suara. Tapi siapa aku ini? Calon leluhur sekte ini. Jarak sekecil ini, bukanlah apa-apa bagiku. Aku sambil memberi makan ayam dan bebek sambil menguping. Sekalian menekan kepala anjing Fu Bao ke bawah. Kalau menguping dengan saksama begini, sangat mudah ketahuan. Sebaiknya tetap berpura-pura untuk menutupi. Fu Bao langsung menunduk memakan rumput. Sesekali menyeka mulutnya dengan kaki anjingnya. Gerakan tipuannya sangat profesional. Anjing yang pintar. Memang anak anjing yang mudah diajari. Mo Qingyang menahan amarah dan bertanya, akhir-akhir ini kamu kenapa? Kenapa selalu menghindariku? Kamu masih marah soal kemarin? Tapi itu adik seperguruanmu, bukan adik seperguruanku. Kakak sulung berkata dengan dingin. Benar, itu adik seperguruanku. Jadi untuk apa kamu terburu-buru? Mo Qingyang terdiam, sedikit malu dan marah. Baik, anggap saja aku ikut campur. Nanti walaupun adik seperguruanmu ada di dalam alam rahasia, itu juga tidak ada hubungannya lagi denganku. Meskipun kamu memohon padaku, aku tidak akan pergi. Suara kakak sulung bergetar karena marah. Aku tidak bermaksud begitu, hanya saja caramu bersikap membuatku sangat tidak nyaman. Mo Qingyang memotong perkataannya. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya agar kamu merasa nyaman. Kamu selalu memasang wajah seolah-olah aku membuatmu tidak senang. Aku juga tidak tahu di mana salahku. Kenapa kamu tidak bisa seperti adik seperguruan junior, berbicara dengan lembut, dan selalu ceria setiap hari? Kenapa berada di dekatmu selalu melelahkan begini? Mo Qingyang mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Mata kakak sulung memerah. Mengatupkan bibirnya rat-rat, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menatap lekat ke arah Mo Qingyang pergi, wajahnya muram. Berkultivasi begitu lama, aku sudah bertemu banyak orang jujur seperti kakak sulung. Jelas-jelas hatinya penuh dengan kekesalan, tapi tidak bisa mengatakan di mana letak kekesalannya. Pada akhirnya, dia terlalu jujur, pikirannya sederhana, tidak bisa memahami hati manusia yang rumit, juga tidak bisa mengurai logika di dalamnya. Tapi intuisi sebagai manusia, membuatnya merasa ada yang tidak beres. Hanya saja tidak bisa menjelaskan apa yang telah hilang darinya, sangat mudah terjebak dalam perangkap moral. Aku menghampiri dan memegang tangannya, jelas-jelas sudah menjadi kultivator yang akan mencapai tahap inti emas. Tapi ujung jarinya sangat dingin, wajahnya pucat pasi. Terlihat seperti tenaganya terkuras habis. Aku menyalurkan kekuatan spiritual untuk menghangatkan tangannya, lalu bertanya dengan lembut. Kakak sulung, apa yang kakak sukai darinya? Apa bagusnya Mo Qingyang itu? Lingkar mata kakak sulung memerah. Tapi dia tetap menahan agar air matanya tidak jatuh. Lagi pula dia sudah membiarkanku melihat keadaannya yang paling menyedihkan. Jadi dia tidak menyembunyikannya lagi. Dengan jujur menceritakan kisah lama antara dirinya dan Mo Qingyang kepadaku. Jiwa penggosip dalam diriku berkobar-kobar. Fu Bao juga membelalakkan matanya. Baik anjing maupun manusia tidak berani melewatkan satu kata pun. Takut jika ketinggalan satu bagian, ceritanya tidak akan nyambung lagi. Dia dan Mo Qingyang sama-sama berasal dari keluarga kultivator. Bisa dibilang teman masa kecil. Hubungan mereka yang tumbuh bersama sejak kecil tidak perlu diragukan lagi. Kedua keluarga juga berniat menjodohkan. Saat dia bertemu Mo Qingyang, dia masih seorang pemuda yang penuh semangat kepahlawanan. Berkata dengan sangat tegas, jika Mo Qingyang tidak mau, dia juga tidak akan memaksa. Tapi Mo Qingyang justru setuju. Dia diam-diam memegang tangannya, mengatakan bahwa dirinya tulus bersedia, bahkan sudah lama menunggu hari ini. Sebuah pernikahan yang disetujui kedua belah pihak, dan juga membawa banyak keuntungan. Tidak hanya membuat kedua keluarga kultivator semakin dekat, tetapi hubungan antara Sekte Bisiao dan Sekte Guiyuan juga semakin erat. Ini seharusnya menjadi hal yang menguntungkan ketiga pihak. Satu-satunya hal yang tidak beres adalah model Mu Han Duong. Jika mencintai seseorang, dia juga akan menyayangi orang-orang di sekitarnya. Dia memperlakukan adik seperguruan bungsu dengan semakin baik, begitu baik hingga membuat kakak merasa tidak nyaman. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku terlalu banyak berpikir? Tunanganku peduli pada adik seperguruan bungsu. Seharusnya aku senang, dia peduli pada adik seperguruan bungsu juga karena diriku. Sebab jika bukan karena aku, Mu Han Duong sama sekali tidak akan mengenal adik seperguruan bungsu. Tapi ia selalu merasa seharusnya tidak seperti ini. Akulah tunangannya, mengapa dia malah membuatku merasa sedih demi adik seperguruan bungsu? Seperti kejadian sebelumnya. Bukan karena aku tidak mau menyerahkan batu roh untuk adik seperguruan bungsu. Hanya saja aku dipaksa melakukannya. Dipaksa, untuk memberikannya. Rasanya benar-benar tidak menyenangkan sama sekali. Adik seperguruan kedua. Sebenarnya akhir-akhir ini aku sering merasa kesal. Dia selalu membanding-bandingkanku dengan adik seperguruan bungsu. Aku tahu betul ini bukan salah adik seperguruan bungsu. Tapi aku tetap saja merasa iri dan benci padanya. Aku sangat membenci diriku yang seperti ini.
Aku merasa seharusnya aku tidak menjadi seperti ini. Tapi perlahan-lahan aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Terkadang aku berpikir, jika tidak ada adik seperguruan bungsu, apakah semuanya akan lebih baik? Apakah aku sangat hina? Ia menatapku. Matanya sendu. Di dalamnya ada kebencian yang mendalam pada dirinya sendiri. Betapa menyakitkan. Itulah kakak seperguruan sulungku yang mulia dan terhormat. Sang jenius yang dipuji semua orang. Tetapi hanya karena cinta, ia menjadi seperti ini. Menyiksa dirinya sendiri. Cinta benar-benar bisa mengubah seseorang hingga tak bisa dikenali lagi. Untunglah aku sudah sendirian selama 10.000 tahun. Aku berkata dengan lembut, kakak seperguruan sulung, tunggu aku sebentar. Ya, aku akan memberi makan ayam dulu. Baru menjawab pertanyaanmu. Aku menaburkan segenggam padi. Kawanan ayam itu langsung berkumpul. Mematuk makanan sambil mengangguk-angguk. Tapi aku menggunakan gagang tongkat untuk menyingkirkan seekor ayam. Dan terus-menerus menghalanginya agar tidak ikut makan. Setiap kali ayam itu hendak mematuk, aku membentak. Apa yang kau lakukan? Tidak boleh makan. Dengar tidak? Ayam busuk. Tidak boleh makan. Kau ini pemimpin di antara ayam-ayam ini. Kan, kenapa tidak bisa mengalah pada yang lain? Mereka lebih kecil darimu, lebih kurus darimu. Sudah kubilang tidak boleh makan, tapi kau tetap memaksa untuk makan. Tidak mengerti bahasa manusia. Hah? Jangan pura-pura. Ku tahu kau mengerti. Aku tidak mau memberimu makan. Kau dengar jelas? Tidak mau nurut. Ya, kalau masih tidak nurut, malam ini kau akan kumasak. Ayam itu kuhalau hingga lari. Jelas-jelas ia sangat ingin makan, tapi tidak berani mendekat. Ia terus bimbang. Mondar-mandir dengan enggan, terlihat menyedihkan sekaligus bodoh. Tapi setiap kali ia mendekat, aku langsung menyodoknya dengan tongkat. Kakak seperguruan sulung tidak tahan lagi melihatnya. Adik seperguruan kedua, jangan begitu. Dia belum makan sedikit pun. Dia kan pemimpinnya, justru harus mengalah pada ayam-ayam yang lain, kan? Lagi pula makanannya hanya ada segini. Kalau dia makan, ayam yang lain makan apa? Apakah karena dia pemimpin, dia harus mengalah pada yang lain? Apakah karena dia pemimpin, dia tidak boleh makan? Benar. Apakah karena dia pemimpin, dia harus mengalah pada yang lain? Apakah karena dia pemimpin, dia tidak boleh makan? Aku menatapnya dalam diam. Kakak seperguruan sulung tertegun. Pinggiran matanya tiba-tiba memerah. Ia berdiri diam tanpa berkata apa-apa. Aku meletakkan tongkat itu. Tidak lagi menghalangi ayam tadi untuk makan. Ayam itu segera menyerbu dan mematuk makanan dengan kalap. Seolah-olah ingin membalas dendam. Ia mulai mematuk ayam-ayam di sebelahnya dengan ganas. Seketika seluruh kawanan ayam itu menjadi ricuh. Aku hanya menatap dalam diam. Tidak melakukan apapun. Hanya diam-diam menyaksikan kawanan ayam yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi rusuh dengan bulu berterbangan. Aku berkata pelan, kakak seperguruan sulung, lihatlah, hanya karena satu ayam yang, hanya karena ditindas saja sudah bisa menimbulkan niat balas dendam. Seseorang yang, terus-menerus ditindas, jika hanya timbul sedikit rasa iri, apa itu bisa dianggap salah? Jika aku terus-menerus, menekan ayam ini, tidak pernah memberinya makan, dan bahkan mempermalukannya. Bukankah suatu hari nanti setiap kali melihatku dia akan mengamuk, dan setiap kali melihat ayam lain dia ingin mematuknya? Menurut kakak, pada akhirnya ini salahnya, atau salahku? Kurasa ini memang salahku. Akulah yang mengendalikannya, membuatnya jadi seperti ini, mematuk siapapun yang ditemui, dan kehilangan rasa amannya. Padahal dia bisa saja seperti ayam-ayam lain, setiap hari makan dan minum dengan santai, berjalan-jalan, bermain dengan ayam-ayam lain, menjalani hari-hari yang tenang. Tapi karena aku, setiap hari dia hidup dalam ketegangan, tidak bahagia, takut saat melihat orang, marah saat melihat ayam lain, karena dia benar-benar telah kehilangan hak untuk menjalani kehidupan normal. Jika dia bisa memahami prinsip itu, mungkin dia hanya akan membenciku. Tapi jika dia tidak bisa memahaminya, maka dia akan mengganggu seluruh kawanannya, menjadi ayam pengacau, dan cepat atau lambat akan kuanggap sebagai pembuat onar lalu ditangkap untuk disembelih dan dimasukkan ke dalam kuali. Tapi jelas-jelas dialah yang paling teraniaya. Tapi kakak lihat, apakah ayam-ayam di sekitarnya tahu kalau dia teraniaya? Mereka sedang sibuk berebut makanan, sama sekali tidak peduli apakah dia bisa makan sampai kenyang atau tidak. Mereka tidak akan mengucapkan satu kata pun untuk membelanya, karena mereka sendiri tidak menderita kerugian apapun. Mereka hanya merasa ayam ini sangat menyebalkan. Setiap kali selalu dia yang membuat onar. Lama-kelamaan, ayam-ayam lain akan menyerang balik, akan mengucilkannya. Tapi jelas-jelas dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya ingin makan sampai kenyang. Hanya ingin menjadi seperti ayam-ayam lainnya. Kakak pertama, seekor ayam saja bisa seperti ini. Pikiran normalnya saja bisa menjadi kacau. Apalagi manusia, apakah kakak hidup dengan bahagia? Apakah hati dao kakak masih teguh? Satu pikiran menjadi dewa, satu pikiran menjadi iblis. Apakah dalam diri kakak sudah muncul iblis hati? Lalu siapa yang membuat iblis hati itu muncul? Sebenarnya siapa yang harus kakak salahkan? Hari itu, kakak pertama duduk di samping kawanan ayam untuk waktu yang sangat lama. Dia sesekali mengambil segenggam dedak dan menebarkannya. Melihat ayam-ayam itu berebut makanan, dan sesekali memilih salah satu di antara mereka untuk disiksa. Lalu dia menangis dan tertawa, seolah-olah kesurupan. Setelah itu, saat matahari terbenam di barat, cahaya senja keemasan menyelimuti seluruh puncak gunung, melapisi wajahnya dengan cahaya keemasan. Kakak berdiri, tidak menggunakan ilmu pembersihan sekalipun, tetapi seperti manusia biasa, dia menepuk-nepuk bajunya dengan lembut. Lalu melangkah ke arahku, punggungnya tegak lurus, raut wajahnya sudah tenang.
Itu adalah ketenangan dan kedamaian setelah pencerahan besar. Dia tersenyum padaku, membungkuk memberi hormat. Terima kasih atas petunjukmu, adik seperguruan. Kebaikan besar hari ini akan kuingat dalam hati. Adik seperguruan kedua, aku pergi untuk mengurus beberapa hal. Setelah beberapa waktu, aku akan datang menemuimu lagi. Dia menatapku dalam-dalam, lalu terbang pergi dengan pedangnya. Sosoknya yang gagah, sangat mirip dengan gayanya saat aku pertama kali bertemu dengannya dulu. Aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Andai saja aku bisa belajar ilmu mengendalikan hewan. Dengan begitu aku bisa tahu kemana dia pergi melalui para hewan. Sudah pergi kemana? Aku mencubit-cubit telinga Fu Bao, dan berkata dengan suara sepelan mungkin. Tujuan kita selanjutnya adalah belajar ilmu mengendalikan hewan. Mengerti? Mengendalikan hewan. Fu Bao menundukkan telinganya, menggaruk-garuk telinganya dengan cakar lalu menyalak padaku. Guk 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 guk. Apa kau harus menindas anjing setiap hari baru puas? Hahaha. Benar, benar, benar. Aku pasti akan belajar paling cepat. Tunggu aku selesai belajar. Kalau aku suruh kamu ke timur, kamu harus ke timur. Kalau aku suruh kamu ke barat, kamu harus ke barat. Kalau aku suruh kamu menambal bajuku, kamu tidak boleh pergi mencuci kakiku. Guk 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 guk. Dasar nakal. Hahaha. Bersama laki-laki belum tentu menyenangkan, tapi bersama anjing itu benar-benar menyenangkan. Masalah kakak sulung sempat heboh untuk waktu yang lama. Pertama-tama dia kembali ke rumahnya, menjelaskan kepada orang tuanya bahwa dia ingin membatalkan pertunangan. Masalah ini memakan banyak perdebatan. Bagaimanapun juga kedua keluarga adalah teman turun-temurun. Membatalkan pertunangan bukanlah hal sepele. Tetapi kakak sulung sudah bertekad, dia tidak melakukan trik-trik, gertak sambal, melainkan langsung menunjukkan sifat aslinya sebagai kultivator pedang. Siapapun yang datang menasihati, dia akan dengan santai menghancurkan salah satu pusaka sihir milik orang itu, lalu berkata dengan dingin, "Kalau aku merusak barangmu dan kamu tetap tidak dendam, maka aku akan menganggap ucapanmu ada benarnya." Orang itu biasanya terdiam. Setelah beberapa kali seperti itu, semua orang tahu dia sudah bertekad untuk membatalkan pertunangan. Akhirnya, keluarganya mengirim surat kepada guru. Kedua belah pihak ditambah 2 orang yang bersangkutan, bersama-sama membawa masalah pembatalan pertunangan ke meja perundingan. Ku dengar pada hari pembatalan pertunangan, mata Mu Qing yang merah padam. Tatapannya seolah ingin menelanku hidup-hidup. Dia menatap kakak sulung dengan tidak percaya, hampir saja menghunus pedangnya ke arahnya. "Zhao Ziyan, apa kau benar-benar mau berbuat sejauh ini?" Kakak sulung berkata dengan tenang. "Benar, kau dan aku tidak berjodoh. Tidak perlu dipaksakan. Apa hanya karena Mo Lingyun?" Mu Qing yang tersenyum dingin. Kakak sulung menjawab dengan santai. "Bukan karena adik bungsu, tapi karena kamu, Mu Qing Yang. Apa itu suami istri? Apa itu orang yang dicintai? Apa itu pasangan Dao?" Mu Qing Yang mengatupkan bibirnya dan tidak menjawab. Mungkin dia sendiri juga belum pernah memikirkan masalah ini. Tetapi jika dia benar-benar ingin menjawab, dia bisa saja mengucapkan banyak sekali kata-kata indah. Hanya saja mungkin dia juga sadar, jawabannya bukanlah yang ingin didengar oleh kakak sulung. Jadi pada akhirnya dia hanya diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kakak sulung juga tidak peduli dengan jawabannya, hanya berkata dengan dingin, "Di mataku, suami istri, orang yang dicintai, pasangan Dao, adalah satu, orang yang tanpa syarat berpihak padaku. Meskipun aku tidak masuk akal, meskipun aku berbuat salah, orang itu akan tetap mencarikan alasan untukku. Membuatku merasa hal itu belum tentu salahku. Membuatku merasa sedikit lebih baik, bukan malah membuatku merasa semuanya adalah salahku. Tapi sudahlah, kalaupun dikatakan, kurasa kau juga tidak akan mengerti. Mulai sekarang kita jalan masing-masing, semoga hidupmu bahagia. Tuanmu, permisi." Mu Qing Yang berkata dengan marah. "Tapi, apa kalau salah tidak boleh ditunjukkan? Bukankah itu berarti tidak bisa membedakan benar dan salah? Tidak tahu baik dan jahat? Apa yang seperti itu juga bisa disebut orang yang dicintai? Kalau memang begitu, aku benar-benar tidak bisa melakukannya." Kakak sulung tertawa dingin. "Kalau aku mau mengaku salah, aku akan pergi ke aula penegakan hukum. Ke aula disiplin. Untuk apa aku harus mengaku salah di depanmu? Kamu begitu suka menghakimi benar dan salah. Begitu suka menyalahkan orang lain. Sebaiknya kamu pergi ke aula penegakan hukum dan menjadi petugas di sana. Kenapa aku harus mencari pasangan kultivasi lagi? Lagi pula, aku tahu betul orang seperti apa diriku. Aku tidak akan salah membedakan yang benar dan salah. Juga tidak akan buta antara kebaikan dan kejahatan. Pasangan yang kucari, tentu saja juga bukan orang jahat. Meskipun aku salah, aku tidak perlu ada orang yang setiap saat mengingatkanku bahwa aku telah berbuat salah. Pasangan yang selalu menganggapku salah seperti itu, pada akhirnya menyukaiku, atau suka dengan penampilannya yang pamer kekuatan di hadapanku." Kakak senior itu tidak mengucapkan selamat tinggal lagi, melainkan dengan cepat mengembalikan tanda pertunangan, dan pada saat yang sama menghancurkan tanda yang pernah dia berikan pada Mu Qing Yang menjadi serpihan debu. Dia melemparkannya begitu saja, debu beterbangan, masa lalu bagaikan asap. Mu Qing Yang terpaku menatap punggungnya yang pergi, berdiri kaku untuk waktu yang sangat lama. Setelah kakak senior sulung kembali, belum sempat bersedih. Beberapa hari kemudian seolah mendapat pencerahan, hatinya terbuka lebar. Dia langsung menembus alam kultivasi, membentuk inti emas, menjadi jenius muda yang paling cepat membentuk inti di generasinya. Sedikit kisah asmara itu, seiring dengan peristiwa besar pembentukan inti ini, justru membuat namanya semakin terkenal di mana-mana. Hari kakak senior sulung membentuk inti, aku membawa Fu Bao mengubur pusaka sihir di sekitarnya. Petir surgawi, menyambar dengan dahsyat.
Pusaka-pusaka itu menahan sebagian kekuatan petir kesengsaraan, membantu kakak senior sulung membentuk inti dengan lebih lancar. Aku dan Fu Bao menatap dengan bingung. Pilar petir besar yang menyambar turun. Kami berdua serempak berkata, besar sekali. Satu sambaran mungkin bisa menghantam. 10 Fu Bao terbang. Fu Bao memiringkan kepala anjingnya, menyundulku, guk-guk, guk-guk-guk. Kamu tidak apa-apa, sakit ya? Aku mendorong kepala anjingnya, terkikik. Lalu tawaku langsung berhenti. Kami berdua terpergok oleh kakak senior Cui dari Balai Penegakan Hukum. Dia menjinjing tengkuk kami masing-masing dengan satu tangan lalu melesat keluar. Kalian berdua benar-benar nekat ya. Petir kesengsaraan alam pembentukan inti saja kalian berani tonton dari dekat. Benar-benar tidak takut disambar. Mati, aku meringkukkan leher. Dalam hati bergumam, tidak takut kok. Apa yang harus ditakutkan? Anak muda, petir kesengsaraan alam Mahayana saja pernah kualami. Fu Bao yang tengkuk takdirnya juga dicengkeram. Meskipun tidak bisa bicara, wajahnya juga penuh dengan rasa tidak terima. Kakak senior Cui tertawa karena kesal. Benar-benar anjing dan pemiliknya sama saja. Tapi anjing tidak mengerti aturan. Masa kamu juga tidak mengerti? Sudah memeliharanya, maka harus bertanggung jawab padanya. Bagaimana bisa membawanya ke tempat berbahaya seperti ini? Kalimat ini tepat mengenai sasaran di hati Fu Bao. Dia langsung berkhianat, menggesek-gesekkan kepala anjingnya ke kakak senior Cui, bahkan mengeluarkan suara rengekan manja. Aku, menjijikkan sekali. Fu Bao, Guk, apa yang kamu tahu? Dasar anjing jomblo abadi. Kami dimarahi habis-habisan, lalu dibebaskan. Kakak senior Cui menyuruhku berjanji untuk tidak akan pernah lagi membawa anjing bertualang. Kalau tidak, aku akan dihukum menulis surat penyesalan. Dalam hatiku, HMPH, anak muda, kamu sama sekali tidak tahu eksistensi mengerikan macam apa yang sedang kamu hadapi. Di mulutku, baik, kakak senior, lain kali aku tidak akan berani lagi. Di bawah pengawasan kakak senior Cui, aku dan Fu Bao pergi dengan patuh. Begitu keluar dari pandangan kakak senior Cui, kami berdua langsung saling menyerang dan bercakar-cakaran. Lalu dengan santai, kembali ke gua kediaman. Anjing, rasakan ini karena kamu berpura-pura. Guk-guk, manusia, kamu nakal sekali. Sesampainya di pintu, kami berdua serentak berhenti. Di sana berdiri seorang adik senior perempuan yang sedang kebingungan. Dia mengenakan jubah sihir berkilauan yang indah itu. Orangnya memang sangat cantik, tetapi raut wajahnya sangat muram. Melihatku, dia memaksakan sebuah senyuman, dan berkata pelan, kakak seperguruan kedua, bolehkah aku tinggal di tempat kakak sebentar? Aku membuka segel pelindung kediaman guaku, dan berkata dengan tenang, masuklah. Adik seperguruan bungsu masuk dengan tatapan kosong, menatap langit dengan termangu. Kesengsaraan petir kakak seperguruan sulung telah berlalu. Sekarang, kakak seperguruan sulung seharusnya sedang dilindungi oleh guru dan para tetua untuk menstabilkan tingkat kultivasinya. Setelah kesengsaraan petir kali ini, dia masih harus mengasingkan diri untuk memahami teknik kultivasi yang baru. Mungkin dia tidak akan keluar selama beberapa tahun. Oleh karena itu, saat ini orang yang menjadi pusat perbincangan hanyalah si adik seperguruan bungsu. Belakangan ini, dari pihak Sekte Guiyuan terus-menerus menyebarkan rumor bahwa biang keladi yang menyebabkan kakak seperguruan sulung dan Muking yang berpisah adalah adik seperguruan bungsu. Dari mulut ke mulut, selama ini adik seperguruan bungsu selalu menjadi bahan gunjingan dan ditunjuk-tunjuk oleh orang lain. Hari ini kakak seperguruan sulung berhasil membentuk inti emas, membuatnya semakin menjadi pusat perhatian. Dia pasti merasa semakin tidak nyaman. Keberhasilan orang yang kuat, di mata orang lain, akan menjadi hujan yang menimpa kepala orang yang lain. Di atas kepalanya saat ini, sepertinya, sudah hujan deras. Adik seperguruan bungsu masih duduk termangu. Sementara aku pergi menenangkan ayam dan bebekku. Kesengsaraan petir tadi juga membuat mereka sangat ketakutan. Hari ini ada kabar gembira, jadi kita tambah lauk. Aku akan memilih secara acak. Yang mana yang terpilih, itu yang akan kita makan. Sudahlah, lebih baik pilih yang paling lemah saja untuk dimakan. Ya, kamu, aku menangkap seekor ayam yang ketakutan setengah mati. Kelihatannya seperti sedang sakit. Aku mengayunkan tanganku, dan menyembelihnya. Menyalakan api dan menuangkan minyak. Setengahnya dikukus, setengahnya lagi direbus. Adik seperguruan bungsu tersadar, melihatku memasak, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan bertanya, kakak, mengapa kakak memilih yang paling lemah? Dia masih sangat kecil. Kelihatannya juga tidak banyak dagingnya. Aku berkata dengan tenang, saat masih di dunia fana, ibuku selalu melakukan hal ini. Setiap kali melihat ayam yang sepertinya tidak akan bertahan lama, maka akan disembelih dan dimakan lebih dulu. Ayam ini ketakutan, mungkin tidak akan bertahan melewati malam ini. Kalau aku sembelih sekarang, aku masih bisa makan daging yang enak. Kalau tidak, kan sia-sia. Begitulah ceritanya. Adik seperguruan bungsu membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Lama sekali barulah dia menundukkan kepala dengan sedih. Aku hanya bergumam, lalu menunduk dan melanjutkan memasak. Pada akhirnya, aku bahkan menawarinya untuk makan bersama. Adik seperguruan bungsu menolak. Dia sudah mencapai tahap di mana tidak perlu makan lagi. Tapi makanan yang kumasak terlalu harum, dan caraku dengan Fu Bao makan terlihat sangat lahap. Adik seperguruan bungsu terus-menerus menelan ludah. Tenggorokannya perlahan bergerak-gerak. Takut aku melihatnya, tapi dia tetap memaksa dirinya untuk memalingkan muka. Jelas sekali dia masih tidak ingin memakan ayam ini. Kelihatannya persis seperti waktu kecil saat orang tuaku menyembelih kelinci yang kupelihara dan menumisnya menjadi sebuah hidangan. Merasa sedih,
sekaligus menelan ludah karena menginginkannya, benar-benar sama persis. Di antara para murid, tingkat kultivasinya adalah yang terlemah, dan dia terlahir dengan rasa simpati yang tinggi terhadap hewan-hewan kecil yang lebih lemah darinya. Dia mengandalkan yang kuat, tetapi memiliki belas kasihan pada yang lebih lemah. Menurutku orang seperti dia sangat mudah ditipu oleh orang yang pura-pura menyedihkan. Setelah aku selesai makan, dia memberanikan diri untuk bertanya padaku, "Kakak seperguruan kedua, apakah kakak sangat membenciku?" Aku berhenti sejenak lalu menggelengkan kepala. "Tidak benci kok. Kenapa aku harus membencimu?" "Kakak, jangan menghiburku lagi. Sekarang semua orang membenciku. Kakak-kakak seperguruan laki-laki tidak mau menghiraukanku. Adik-adik seperguruan menghindariku seperti menghindari ular berbisa. Dulu kemanapun aku pergi selalu ada orang yang menyapa dengan ramah. Sekarang semua orang menghindariku, takut terseret olehku. Tapi sebenarnya apa salah yang telah kulakukan?" Air matanya menetes. Di balik mata hitamnya yang jernih, tersembunyi rasa sedih dan amarah yang mendalam. Dia masih kecil, hanya seorang gadis yang usianya belum genap 20 tahun. Jika kau berharap dia langsung mengerti semua prinsip besar dalam kehidupan, mampu menanggung semua tanggung jawab dan gosip, maka itu barulah tidak masuk akal. Sama seperti kau tidak bisa memaksa Fubao, seekor anjing, untuk memasak nasi, mencuci panci, lalu membuat catatan untukmu. Dia itu anjing. Dia seharusnya hanya melakukan pekerjaan. Seekor anjing. Adik seperguruan juga hanya seorang gadis kecil. Dia bisa saja naif, bisa saja berbuat salah, bisa saja bingung, bahkan lari dari tanggung jawab. Tidak ada orang yang menjadi dewasa hanya dalam satu hari. Semua orang pasti punya masa lalu kelam yang sulit untuk dibicarakan. Aku berpikir, tunggu sampai dia berumur 30 tahun, 40 tahun, 100 tahun, lalu melihat kembali dirinya yang sekarang. Pasti saat mengingatnya lagi, dia akan benci sampai rasanya ingin menghancurkan dirinya sendiri hingga menjadi debu. Tapi hari ini dia memang masih sangat naif, masih ingin menggunakan air mata agar aku memihaknya. Dia juga belum cukup pintar, masih suka lari dari tanggung jawab. Tapi memangnya kenapa? Dia itu kan adik seperguruanku. Bukankah hubungan persaudarian itu untuk mencari seseorang yang akan memihak kita? Terlebih lagi, setiap kali aku memikirkan apa yang terjadi padanya di kehidupan sebelumnya, aku jadi tidak tega untuk menyalahkannya. Di kehidupan sebelumnya, setelah kakak seperguruan sulung meledakkan diri dan tewas, kas iblis membuka formasi besar, monster iblis yang tak terhitung jumlahnya keluar. Ada yang bilang, hanya dengan menggunakan akar spiritual air tingkat tertinggi sebagai inti formasi, maka formasi itu bisa disegel. Adik seperguruan adalah pemilik alami akar spiritual air tingkat tertinggi. Dia jelas sangat ketakutan. Tapi dia tetap maju dengan wajah pucat pasi, melompat ke dalam formasi 10.000 iblis, menjadi inti formasi. Tubuhnya dirasuki monster iblis, dicabik-cabik dan ditelan. Bahkan tulang dan jiwanya pun tak bersisa. Karena itu aku sama sekali tidak membencinya, meskipun dia salah dalam hal-hal kecil. Tapi dalam kebenaran yang lebih besar, dia tidak kalah dari siapapun. Aku menumpukan kedua tangan di lutut, menatapnya yang sedang menangis dengan serius. Ditatap seperti itu olehku, dia yang malu malah jadi kesal, wajahnya memerah. Aku mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya. "Kenapa menangis? Tentu saja kakak memihakmu. Benarkah?" "Benar, kakak juga memihak kakak seperguruan sulung." Adik seperguruan tertegun, wajahnya tampak bingung. Mungkin di alam bawah sadarnya, dia dan kakak seperguruan sulung berada di dua pihak yang berlawanan, adalah musuh satu sama lain. Memihak kakak seperguruan sulung, berarti tidak bisa lagi memihaknya. Tapi aku sudah hidup begitu lama. Sekarang aku tidak lagi suka menggunakan hitam dan putih. Benar dan salah untuk membedakan segala sesuatu. Di mataku, semuanya berwarna abu-abu. Segalanya terasa stagnan, tetapi juga selalu berubah. Terlebih lagi, sekarang aku tidak akan membiarkan diriku menjadi bagian dari masalah itu lagi. Aku hanya suka menjadi penonton. Siapapun yang ingin membuatku percaya akan sesuatu, maka aku akan berpikir mengapa orang itu ingin aku berpikir begitu. Asalkan aku sudah memahaminya, maka tidak ada yang aneh lagi. Aku tertawa lalu mencubit pipinya. "Sebenarnya siapa yang membuatmu berpikir bahwa kau dan kakak seperguruan sulung adalah lawan?" Wajahnya memerah. Tidak berani menyangkal, juga tidak berani membenarkan. Sangat ambigu. Akhirnya dia hanya bisa berkata, "Kakak, jangan cubit pipiku lagi. Aku sudah besar." Iya, kau sudah besar. Orang dewasa yang cengeng ya. Tinggallah di sini beberapa hari. Sekalian bantu kakak melakukan sesuatu. Aku memberinya 2 ekor ayam, menyuruhnya memelihara mereka secara terpisah. 1 ekor setiap hari hanya diberi makan setengah porsi, yang satunya lagi setiap hari diberi makan 1,5 porsi. Hanya dalam 3 hari yang singkat, seekor ayam kelaparan hingga mencakar-cakar dan berkotek panik. Yang satunya lagi sudah sangat kenyang sampai tidak sanggup makan lagi. Tapi aku menyuruhnya membuka mulut ayam itu dan memaksanya terus makan. Di hari pertama, adik seperguruan bungsu masih tega melakukannya. Masuk hari kedua, saat membuka mulut ayam itu, tangannya sudah gemetar. Sampai di hari ketiga, bibirnya bergetar hebat. "Kak, jangan diberi makan lagi, boleh? Dia akan mati." "Kamu, kan bukan ayam. Bagaimana kamu tahu dia akan mati kekenyangan?" "Tapi dia kesakitan. Apa dia sudah bilang padamu?" Mata adik seperguruan bungsu memerah. Aku bisa merasakannya. Kakak sedang menyiksanya. Aku memelihara ayam untuk dimakan. Cepat atau lambat dia juga akan mati. Jadi kenapa masih harus menyiksanya?" "Seperti itu," aku mengangguk. "Bagus sekali. Ada lagi." Adik seperguruan bungsu mengumpulkan semua keberaniannya.
Aku tidak tahu kenapa kakak harus melakukan ini. Sedangkan ayam yang satu lagi sangat kekenyangan sampai menderita. Kenapa tidak memberi mereka makan secara merata saja? Kakak tidak kekurangan bahan makanan. Juga tidak kekurangan pakan. Hidup mereka juga tidak lama. Kenapa tidak membiarkan mereka hidup bahagia selagi masih hidup? Kenapa harus sengaja membuat perbedaan seperti ini? Aku bertepuk tangan dan memuji. Adik seperguruan bungsu, ucapanmu bagus sekali. Ternyata kamu juga bisa marah ya. Kukira kamu tidak akan pernah bisa marah. Adik seperguruan bungsu tertegun. Aku berkata lagi. Coba kamu lihat. Apakah kedua ayam ini saling bermusuhan? Tentu saja tidak. Lalu, apakah kamu dan kakak seperguruan tertua saling bermusuhan? Tentu saja tidak. Benar. Kamu dan kakak seperguruan tertua bukan musuh. Tapi hubungan kalian berdua juga tidak harmonis. Kalau begitu, pasti ada masalah di suatu tempat. Benar, kan? Hari itu, adik seperguruan bungsu termenung sangat lama. Dia berdiri di sana seolah jiwanya telah melayang. Aku membuka penghalang yang mengurung kedua ayam itu. Ayam yang dicekoki sampai kenyang langsung lari terbirit-birit. Ayam yang kelaparan bergegas mematuk tumpukan gabu yang berjatuhan di tanah. Pok Bao menatapku dengan tatapan menghina. Guk-guk, menjadi ayammu benar-benar sial. Aku melemparkan 2 butir pil obat ke kedua ayam itu. Mengingat jasa kalian, aku beri hadiah masing-masing 1 butir pil obat. Kalian akan kumakan paling terakhir. Aku menjentik dahi Pok Bao. Nanti kamu jangan ikut makan. Guk-guk, memangnya kenapa? Aku mau makan. Kepala anjingnya terus-menerus menggesek-gesek ke tubuhku. Dia membuka mulut dan menggigit lengan bajuku. Aku segera menarik lengan bajuku dari mulutnya. Ku beri kamu makan. Jangan menggigit lagi. Anjing ini. Sudah kubilang akan kuberi makan. Lepaskan cepat. Aku dan Pok Bao. ... Ribut sebentar. Sementara adik seperguruan bungsu masih berdiri termangu di sana. Setelah aku selesai memasak, aku memanggilnya untuk makan bersama. Kali ini, dia tidak menolak. Sambil makan, matanya memerah. Ternyata selama ini dia sudah terlalu kenyang. Mungkin sebelumnya dia juga pernah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tapi tidak tahu sebenarnya di mana letak kegelisahannya itu. Para kakak seperguruan ingin memberinya sesuatu. Dia berterima kasih pada mereka. Juga berusaha sekuat tenaga melakukan beberapa hal sesuai kemampuannya untuk membalas budi. Dia pernah menjahitkan pakaian, sepatu, dan kaos kaki untuk kakak seperguruan ketiga. Menyiapkan makanan untuk kakak seperguruan keempat. Meracik wewangian untuk kakak seperguruan kelima. Dan bahkan pernah memberikan pil obat berharga yang sangat dia hargai. Kepada kakak seperguruan keenam, siapapun yang membutuhkan sesuatu darinya, dia tidak pernah merasa sayang. Setiap kakak seperguruan, pernah dia balas budinya. Jadi dia tidak merasa berutang pada mereka. Hanya kakak seperguruan tertua yang membuatnya sangat gelisah. Dia selalu merasa berutang pada kakak seperguruan tertua. Tetapi sikap para kakak seperguruan justru membuatnya merasa mungkin dirinya juga tidak salah. Untuk hal ini, aku juga tidak ingin menyalahkannya. Lingkungan membentuk manusia. Kalau tidak akan ada begitu banyak orang yang mempertaruhkan nyawa untuk keluar dari lingkungan lama demi mengubah nasib. Tapi kali ini, mungkin dia benar-benar sudah menyadari bahwa menerima lebih banyak belum tentu lebih baik. Diistimewakan oleh orang lain pun sama saja. Sebenarnya, dia akan sedih karena perasaannya pada kakak seperguruan tertua telah berubah. Dan hal itu dengan sendirinya membuktikan bahwa di dalam hatinya dia sama sekali tidak merasa nyaman. Hanya saja kenaifan dan tekanan dari sekitar, memaksanya hanya bisa memilih jalan yang paling mudah. Bagaimanapun juga, untuk bisa membedakan yang benar dan salah juga membutuhkan waktu, tenaga, dan kebijaksanaan. Tidak semua orang punya kemampuan dan tekad seperti itu. Selesai makan, dia mengeluarkan setumpuk barang, tersenyum sedih. Ini dari kakak seperguruan ketiga. Dan yang ini, para kakak seperguruan memberiku banyak sekali barang. Terkadang saking banyaknya sampai tidak bisa kupakai semua. Tapi aku takut menyinggung perasaan mereka. Jadi setiap hari aku memakainya secara bergiliran. Tingkat kultivasiku yang paling rendah. Aku sangat takut dibenci oleh orang lain. Karena itu aku ingin menjadi lebih baik dalam aspek lain. Aku bersikap baik pada para kakak seperguruan karena berharap mereka akan menyukaiku. Memanjakanku. Dengan begitu hatiku baru merasa aman. Tapi para kakak seperguruan tidak hanya memberiku barang mereka, tetapi juga merebut barang milik kakak seperguruan tertua untuk diberikan kepadaku. Aku punya terlalu banyak, sedangkan kakak seperguruan tertua punya terlalu sedikit. Satu orang terlalu kenyang, yang satunya lagi hampir kelaparan. Ini salahku pada kakak seperguruan tertua. Padahal dulu aku sangat menyukainya. Padahal dialah yang mengajariku dasar-dasar, menemaniku dan meninabobokanku. Aku tidak pantas menjadi adik seperguruannya. Dia menangis terseduh-seduh, terlihat seperti anak anjing yang tersesat. Pok Bao begitu cemas sampai-sampai ingin menjilatnya 2 kali. Aku dengan sabar menunggunya selesai menangis, mengambil handuk yang dibasahi air, lalu menyeka wajahnya. Dia sudah terbiasa menggunakan teknik pembersihan diri. Mungkin sudah sangat lama tidak merasakan kehangatan biasa seperti ini. Jadi matanya kembali memerah. Aku berkata dengan suara lembut, ketika manusia berada di posisi yang lemah, seringkali suka bersandar pada yang kuat, mencari cara untuk menyenangkan yang kuat demi mendapatkan sumber daya. Itu adalah naluri manusia. Tapi, adik seperguruan, manusia boleh berada di posisi yang lemah, tapi tidak boleh menjadi orang yang lemah. Kamu terlahir dengan akar spiritual air kualitas tertinggi. Begitu banyak orang yang bahkan tidak bisa memimpikannya bakat seperti itu. Tapi seseorang yang selalu menganggap dirinya lemah tidak akan pernah bisa menjadi kuat. Terlebih lagi, energi manusia itu terbatas. Kamu menghabiskan waktu untuk urusan bersosialisasi, maka jangan berharap ranahmu akan meningkat dengan sendirinya.
Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai, sama seperti kakak. Hanya memberi makan ayam tidak bisa berharap bebek akan menjadi gemuk. Kamu sudah dewasa, seharusnya kamu memikirkan baik-baik apakah dirimu itu orang kuat atau orang lemah. Apakah kamu ingin menyenangkan orang lain, atau ingin meningkatkan dirimu sendiri? Apa sebenarnya jalanmu itu? Seseorang boleh saja bingung di usia 20, tapi tidak bisa sampai 30, 40, 100 tahun, masih terus-menerus bingung seperti itu. Aku menepuk pundaknya, menyuruhnya untuk memikirkannya baik-baik. Guru hanya mengantar sampai ke pintu. Kultivasi bergantung pada diri sendiri. Terlalu banyak, mencampuri karma orang lain akan dihukum oleh langit. Aku hanya bisa di saat karma saling bersinggungan, memberinya sedikit dorongan lembut, mengubah sedikit arah jalannya, mengenai kemana akhirnya dia akan pergi. Tidak ada yang tahu. Dan tidak ada yang bisa menentukan tujuan akhir takdir. Aku hanya bisa menanggung, dan juga hanya bersedia menanggung bagian karma yang seharusnya aku tanggung, yaitu karma dari dorongan itu. Hari itu, adik seperguruan pergi dengan linglung, bahkan sampai lupa mengucapkan selamat tinggal padaku. Setelah itu, dia sering datang ke tempatku untuk memberi makan ayam, memberi makan bebek, sekalian mencabut sayuran untukku. Sayuran di kebun berganti dari musim ke musim. Waktu pun berlalu dari hari ke hari. Suatu hari, adik seperguruan tiba-tiba bertanya padaku, "Kakak seperguruan, apakah kakak tidak merasa kesepian di sini sendirian?" Aku menggelengkan kepala, dengan tenang menjawab, "Aku tidak suka mengundang terlalu banyak orang masuk ke dalam hidupku. Aku lebih suka mencari ke dalam diri." Tentu saja, aku dan kakak seperguruan tertua adalah pengecualian. Fu Bao tidak terima, menggigit-gigit lengan bajuku. Guk, aku terpaksa menambahkan, "Baiklah, kakak seperguruan Toi juga pengecualian." Fu Bao mendengus 2 kali dengan puas. Wajah anjingnya penuh dengan kebanggaan. Adik seperguruan tampak termenung. Hari itu, setelah membantuku membersihkan ayam, bebek, dan sayuran, dia pergi pagi-pagi sekali. Saat pergi, dia berkata serius kepadaku, "Kakak senior kedua, setelah ini aku tidak akan datang lagi. Aku ingin mencari jalanku sendiri. Tunggu sampai aku kembali. Aku akan menunjukkan perubahanku pada kakak. Aku pergi sekarang." Dia melambaikan tangan kepadaku. Senyumnya cerah bersinar. Aku pun balas melambaikan tangan padanya. "Adik juniorku, hati-hati di jalan. Dia masih muda, masih suka keramaian. Tetapi akan ada hari di mana dia akan mengerti. Posisi teman di sisi kita sama seperti ruang kosong di dalam kantung penyimpanan. Semuanya memiliki batasan tertentu. Semua perlu diganti dan disederhanakan. Sama seperti saat aku di tahap pembangunan fondasi. Di dalam kantung hanya ada obat spiritual yang berkaitan dengan tahap pembangunan fondasi. Dan tidak menyimpan barang dari tahap pemurnian Ki. Sedangkan untuk barang dari tahap inti emas, aku ingin menyimpannya. Tetapi aku belum memilikinya. Tunggu sampai aku memasuki tahap inti emas. Aku akan menyingkirkan semua barang dari tahap pemurnian Ki dan pembangunan fondasi. Hanya menyisakan beberapa benda yang memiliki kenangan. Yang memiliki arti khusus. Barang-barang lainnya juga sangat berharga. Tetapi bagiku itu sudah tidak cocok lagi. Bukan karena barang-barang itu tidak bagus, tetapi hanya karena tidak cocok lagi. Manusia akan selalu tumbuh dewasa. Hanya teman yang juga tumbuh bersama yang bisa menemani kita lebih lama di perjalanan. Tetapi itu pun hanya untuk sementara waktu. Bagaimanapun juga, tujuan setiap orang berbeda-beda. Adik juniorku meninggalkan sekte Big Xiao. Sebelum pergi, dia berpamitan kepada semua kakak senior, dan mengembalikan hadiah kepada mereka. Para kakak senior ingin pergi bersamanya, tetapi dia menolak dengan wajah serius. "Para kakak senior, kalian tidak bisa selamanya menganggapku anak kecil. Aku sudah dewasa, aku tidak bisa selamanya hidup di bawah perlindungan kalian. Jalan kultivasi ini, aku harus menempuhnya sendiri, bukan menunggu kalian mencapai pencerahan. Lalu aku ikut terbang naik karena jasa kalian. Terima kasih atas kebaikan kalian padaku. Aku akan mengingatnya seumur hidup. Hari ini kita berpisah, kelak kita bertemu lagi. Kuharap aku juga bisa membuat kalian bangga." Dia pergi dengan gagah berani di bawah tatapan para kakak senior. Ku dengar dia menerobos dunia rahasia, melawan hewan buas, merebut harta karun spiritual. Bukan lagi gadis kecil menyedihkan yang hanya tahu berlindung di belakang orang lain. Dia belajar cara membuat dirinya menjadi kuat, berlatih jurus gerak tubuh yang dulu dianggapnya sangat sulit. Mengulang-ulang gerakan yang membosankan. Ada yang bilang dia menjadi dingin dan sulit didekati. Ada yang bilang dia sudah putus asa. Jelas-jelas bisa bersandar pada perlindungan yang kuat, tetapi malah ingin menderita di luar sendirian. Bahkan ada yang bilang jangan-jangan tubuhnya telah dirasuki. Dulu dia adalah anak yang lembut dan menggemaskan. Sekarang menjadi ganas seperti binatang buas. Orang-orang membicarakannya, tetapi itu semua tidak penting. Orang kuat akan menjadi bahan perbincangan. Orang lemah hanya akan membuat orang lain menghela napas kasihan. Aku berharap dia akan menjadi orang yang dibicarakan, bukan orang yang dikasihani. Aku menggantung sebuah papan di depan gua kediamanku. Meditasi tertutup. Tidak bicara selama 3 tahun. Jika ada urusan, bicaralah. Jika tidak ada, jangan ganggu. Setelah menggantung papan, aku menoel-noel Puk Bao. "Kau berlatih bersamaku. Setelah ini tidak boleh menggonggong sembarangan lagi. Mengerti?" Mata Puk Bao terbelalak. "Guk, benar. Kau juga harus berlatih." Guk-guk, tidak mau. Dia melolong di seluruh halaman. Aku mengejarnya, berniat menyegel mulut anjingnya itu. Dia menggeram sekali, lalu mengibaskan ekornya hingga aku terlempar. Tetapi pada akhirnya, tepat saat sedang makan, aku berhasil menangkap moncong anjingnya dan memasang segel larangan. Sejak saat itu, kami berdua memulai
Hari-hari meditasi tertutup. Selain suara riuh ayam, bebek, dan burung, gua kediaman menjadi sangat sunyi. Hanya kakak senior Cui yang sesekali mampir, melihat kami lalu menggeleng-gelengkan kepala, tetapi tidak banyak bicara. Dan hanya bertanya apakah aku butuh bantuan. Setiap kali seperti itu, aku akan memberikan daftar kepada kakak senior Cui. Kebutuhan sehari-hari yang aku perlukan. Aku minta tolong kakak itu untuk membelikannya sekalian saat turun gunung. Kakak seperguruan Toi melihat daftar yang sangat panjang berisi daging, telur, sayuran, dan bumbu-bumbu. Alisnya berkerut sampai bisa menjepit seekor lalat, tapi dia hanya menghela napas sekali, menyimpan kertas itu, dan tidak berkata apa-apa lagi. Setiap kali melihat kakak itu, mata Puk Bao langsung berbinar-binar, ekornya bergoyang-goyang seolah-olah mau terbang. Aku jadi merasa malu. Setelah kakak seperguruan Toi pergi, aku langsung menendangnya sampai terpental. Dasar anak anjing ini, berani-beraninya menjilat orang lain. Benar-benar menyebalkan. Puk Bao berbalik dan langsung menyerang balik, menyerudukku dengan kepalanya sampai aku jatuh tersungkur ke tanah. Aku dan dia saling serang. Kami bertarung dengan seru sampai lupa waktu. Yang akhirnya jadi korban adalah para ayam dan bebek. Kami berdua, kalau sudah lelah, bisa langsung makan beberapa ekor ayam dan bebek dalam sekali makan. Waktu pun berlalu dengan cepat. Kakak seperguruan tertua keluar dari pengasingan. Begitu keluar, dia sudah berada di tahap pertengahan inti emas, menjadi murid yang paling berpotensi untuk mencapai jiwa baru lahir di sekte. Di seluruh dunia kultivasi, dia juga termasuk yang sangat muda. Di usianya yang semuda itu, dia sudah bisa hidup selama 500 hingga 600 tahun. Masa depannya akan sangat cerah. Banyak orang sudah lama tidak lagi membandingkan Mo Han Duong dengannya. Saat ini, Mo Han Duong telah jauh tertinggal di belakangnya. Beberapa hari setelah kakak seperguruan tertua keluar dari pengasingan, ada banyak urusan sosial yang harus dihadapi. Adik seperguruan termuda yang mendengar kabar itu segera kembali. Dia secara pribadi memberikan sebuah cincin penyimpanan kepada kakak seperguruan tertua. Di dalamnya ada semua sumber daya yang telah dia kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Dia dengan tulus dan jujur meminta maaf kepada kakak seperguruan tertua. Kakak seperguruan tertua menerima cincin penyimpanan itu, memilih beberapa benda yang bisa dia gunakan, lalu mengembalikan seluruh sisanya kepadanya. Barang yang kuberikan padamu, itu karena aku rela. Aku hanya tidak suka dipaksa memberi. Kakak seperguruan tertua berkata dengan tenang. Aku mengerti, tapi banyak barang di dalam cincin penyimpananmu sudah tidak lagi cocok untukku. Wajah adik seperguruan termuda menjadi pucat. Jari-jarinya yang memegang cincin itu gemetar. Benar, kakak seperguruan tertua melesat sangat cepat. Bukan hanya Mo Han Duong yang tertinggal jauh, tapi adik seperguruan termuda dan semua orang juga telah dia tinggalkan di belakang. Dan di masa depan, dia akan melesat lebih cepat lagi, pergi lebih jauh lagi, mencapai ketinggian yang tidak bisa dijangkau orang lain. Para kakak seperguruan tidak terima, dan sekali lagi berbondong-bondong memihak adik seperguruan termuda. Para kakak seperguruan itu membela adik seperguruan termuda. Kakak seperguruan tertua baru saja mencapai tahap inti emas sudah meremehkan orang lain. Tidak bisa membayangkan akan jadi seperti apa dia nanti. Adik seperguruan termuda sudah bersusah payah untuk mendapatkan barang-barang itu. Kalaupun tidak suka, seharusnya diterima saja. Bagaimana bisa menyakiti perasaan orang seperti itu? Adik seperguruan termuda, kau jangan sedih. Kami pasti akan membuatnya meminta maaf padamu. Cukup. Para kakak seperguruan, cukup. Adik seperguruan termuda justru sangat tenang. Kakak seperguruan tertua tidak salah. Saat dia masih di tahap pembangunan fondasi, aku telah merebut barang-barangnya. Sekarang dia sudah di tahap inti emas. Apa gunanya aku mengembalikan barang dari tahap pembangunan fondasi kepadanya? Ada hal-hal yang sekali terlewatkan. Ya sudah terlewatkan. Dia menyingkirkan kerumunan orang, lalu berjalan pergi sendirian. Dulu dia sangat suka berada di tengah keramaian, karena itu membuatnya merasa aman. Tapi sekarang, dia lebih percaya pada pedang di tangannya. Apa maksudmu? Apa kau menyalahkan kami? Tidak, kakak seperguruan. Aku hanya ingin mencari jalanku sendiri. Mulai sekarang, hiduplah lebih untuk diri kalian sendiri. Adik seperguruan termuda sekali lagi meninggalkan sekte Big Xiao, dengan aura kesendirian yang mutlak. Mungkin dia sudah memahami beberapa hal lagi. Aku pikir kali ini, jika dia belum berhasil membentuk intinya, dia mungkin tidak akan kembali. Kebetulan, latihan meditasi diamku juga sudah selesai. Aku sangat ingin turun gunung untuk jalan-jalan. Tapi sebelum turun gunung, aku masih punya satu hal yang harus dilakukan. Tengah malam, aku dan Fu Bao menyamar, mempersenjatai diri kami persis seperti gerombolan perampok. Dijamin orang tua kandung pun tidak akan mengenali. Barulah saat itu aku merasa tenang untuk keluar. Tak disangka, baru saja keluar, aku berpapasan dengan kakak seperguruan tertua. Kami bertiga saling bertatapan. Aku panik dan bingung. Tatapan mata Fu Bao seperti pencuri, terpaku padaku. Lalu dia menyeringai lebar, dan mendorongku lurus ke depan kakak seperguruan tertua. Aku, benar-benar, berjaga siang dan malam pun tak akan bisa melawan pengkhianat dari dalam. Aku menarik turun penutup wajahku, tersenyum jujur. Kakak seperguruan tertua, kakak mencariku? Iya, siang hari terlalu sibuk, jadi baru malam hari aku bisa mengunjungimu. Kamu mau keluar? Iya, aku berencana turun gunung untuk melihat-lihat. Kakak seperguruan tertua tersenyum. Itu bagus juga. Apa kamu sudah memikirkan mau pergi kemana? Aku menggelengkan kepala. Untuk sementara hanya akan berkeliling tanpa tujuan. Kakak seperguruan tertua berkata, itu juga bagus. Para kultivator sering berbicara tentang meditasi tertutup.
Tetapi banyak hal yang terjadi selama bertahun-tahun ini membuatku merasa bahwa yang paling perlu ditingkatkan adalah kondisi batin. Pikiran harus jernih barulah bisa melihat diri sendiri. Dengan begitu, meditasi tertutup baru benar-benar efektif. Kalau tidak, itu hanya akan menyiksa diri sendiri. Aku mengangguk. Kakak benar sekali. Kakak sedang berencana melakukan apa? Kakak seperguruan tertua tertawa. Semangatnya membara, auranya bersinar. Belakangan ini ada pergerakan aneh di tanah Tiangsu. Kamu? Bukan. Aku berencana membawa orang untuk melihatnya. Malam ini datang ke sini sebenarnya juga untuk berpamitan denganmu. Beberapa hari lagi aku akan memimpin semua orang berangkat. Semoga saat itu kita tidak akan mempermalukan sekte Bixiao kita. Adik seperguruan, apa kamu mau ikut? Matanya bersinar terang. Itu adalah undangan yang tulus. Tapi aku menggelengkan kepala untuk menolak. Tidak usah. Kakak, aku ingin pergi berkeliling dan melihat-lihat sendiri. Dia tampak sedikit menyesal, tapi juga tidak memaksa. Di kehidupan sebelumnya, di tanah Tiangsu itulah orang-orang menemukan makhluk iblis yang menjadi awal serangan ras iblis ke dunia kultivasi. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak pergi dan mereka tetap menang. Kehidupan ini, kondisi batin kakak seperguruan tertua sudah jernih. Tingkat kultivasinya juga meningkat. Pasti akan lebih mudah untuk menang. Tempat itu tidak membutuhkanku. Aku punya jalanku sendiri. Aku menyalakan api untuk menyeduh teh dan mengobrol banyak dengan kakak seperguruan tertua. Sebenarnya dia adalah orang yang sangat pandai bicara. Kata-katanya cerdas, singkat namun penuh makna. Dua kehidupan. Ini adalah pertama kalinya aku bisa minum teh dan mengobrol dengannya seperti ini. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu murung dan mengerutkan kening. Sedangkan di kehidupan ini, hidupnya jauh lebih menarik. Aku dan Fu Bao mendengarkannya bercerita tentang petualangan-petualangannya yang menakjubkan. Sesekali mata kami terbelalak, dan terus-menerus berdecak kagum. Kemudian, dia melihat langit dan bangkit untuk berpamitan. Dari awal hingga akhir, dia sama sekali tidak bertanya penampilanku yang seperti ini. Sebenarnya mau pergi melakukan apa? Aku dan Fu Bao masih merasa belum puas mendengarnya. Sebenarnya kami sangat ingin menahannya, tapi aku sangat paham bahwa itu tidak pantas. Lagi pula, kami memang punya urusan yang sangat penting untuk dilakukan. Setelah kakak seperguruan tertua pergi, Fu Bao menatapku, lalu menatap dirinya sendiri. Mata anjingnya yang merasa bersalah terlihat sangat jelas. Gawat, semua orang sudah tahu kita berdua akan pergi. Jadi, masih pergi tidak? Pergi dong, toh sudah ketahuan. Kalau tidak jadi melakukannya, bukankah kita rugi besar? Malam itu, aku mengikat semua adik seperguruan laki-lakiku di tiang atap. Menyegel kekuatan spiritual mereka, memasang mantra pembungkam, lalu menghajar mereka habis-habisan, sengaja memukul bagian yang paling sakit. Para adik seperguruan marah sekaligus merasa terhina, membuka mulut ingin memakiku. Tapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Perasaan itu benar-benar sangat memuaskan. Selesai, aku meletakkan sebuah buku dan berpikir dengan angkuh. Kakak seperguruan ini juga tidak memukul kalian sia-sia. Masing-masing satu set teknik kultivasi yang cocok untuk kalian latih. Kuharap kalian lebih serius sedikit. Jangan setiap hari hanya tahu bergosip saja. Kalau tidak, saat makhluk iblis datang, kalian mau menangis sampai meraung-raung pun tidak akan bisa menyelamatkan kakak seperguruan tertua dan adik seperguruan termuda. Apa mereka benar-benar tidak berperasaan terhadap kakak seperguruan tertua? Sulit untuk dikatakan. Saat kakak seperguruan tertua dalam masalah, mereka semua sangat benci sampai ingin mempertaruhkan nyawa melawan ras iblis. Saat adik seperguruan termuda melompat ke jurang 10.000 iblis, mereka juga hampir hancur. Bisa dibilang mereka sudah melindunginya sampai akhir. Aku sangat sulit menggunakan kata-kata yang tepat untuk menilai mereka. Hanya bisa mengatakan satu kalimat, hidup terlalu gegabah. Saking gegabahnya, bahkan untuk menjadi licik pun tidak becus. Setelah menghajar adik seperguruan terakhir, begitu meletakkan buku, aku tiba-tiba merasa seluruh tubuhku menegang. Itu adalah perasaan sedang diawasi oleh seseorang. Aku memanggil Fu Bao sekali lalu langsung melarikan diri. Fu Bao berubah menjadi seberkas cahaya putih, berlari secepat angin. Aku buru-buru mempercepat, mengendarai pedang untuk mengejarnya. Dua kaki memang tidak bisa mengalahkan empat kaki. Di belakangku terdengar suara yang dalam dan penuh wibawa. Orang hebat dari mana yang mengunjungi sekte Bixiaoku? Kenapa tidak menunjukkan diri untuk bertemu? Itu adalah guruku yang sepanjang tahun melakukan meditasi tertutup. Hari ini beliau sudah keluar. Aku pun semakin mempercepat langkah. Lari tunggang langgang. Saat melewati Fu Bao, aku iseng memukul kepalanya. Orang yang akan menangkapmu sudah datang. Kenapa tidak cepat lari? Fu Bao baru saja mau menggonggong tapi kemudian takut. Identitasnya terbongkar. Jadi dia mengubahnya menjadi mengeong. Aku ini anjing, tapi kamu itu bukan manusia. Kami berdua lari pontang-panting. Tetapi tekanan itu masih menekan kami seperti langit yang runtuh dan bumi yang terbelah. Aku panik. Gawat. Apa mungkin karir licikku akan berakhir di sini? Di dalam kepalaku sudah terpikir puluhan alasan untuk berjaga-jaga jika ditangkap guru. Bagaimana cara berlutut yang paling elegan? Siapa sangka aku malah mendengar suara jernih yang bergema. Biarkan mereka pergi. Mereka tidak bersalah. Guru bergumam opelan, lalu terhadang. Aku buru-buru menoleh ke belakang, melihat kakak seperguruan tertua dalam balutan busana biru. Dia berdiri di udara, ujung pakaiannya berkibar. Di bawah sinar bulan, dia tampak dingin dan anggun seperti dewi di istana bulan. Dia menghalangi di depan guru, menoleh menatapku sekilas lalu tersenyum memberiku semangat. Aku pun lari dengan tenang.
Benar-benar kakak seperguruan tertuaku. Perasaan ada yang melindungiku memang luar biasa. Aku berlari sampai ke kaki gunung, lalu melihat kakak seperguruan Cui sedang berdiri di sana. Begitu melihatku, dia tumben sekali tidak mengerutkan kening, melainkan hanya seperti menunggu apakah aku akan berhenti untuk menyapanya atau tidak. Aku berpikir sejenak lalu tetap berhenti, melepaskan penyamaran di tubuhku. Lalu dengan hormat memanggil, "Kakak seperguruan. Kenapa kakak ada di sini?" Guruku melapor ke aula penegakan hukum. Ketua aula penegakan hukum menyuruh kami untuk berjaga di setiap arah secara terpisah. Kamu beruntung, malah bertemu denganku. Benar-benar guruku yang adil dan taat aturan. Kakak seperguruan Cui berkata, "Adik seperguruan mau turun gunung untuk berkelana?" "Benar." Aku buru-buru tersenyum dan menjawab. Kakak seperguruan Cui menyingkir ke samping. "Kalau begitu pergilah." Aku ragu sejenak. Semudah ini, terlalu lancar. Membuatku merasa seolah-olah aku belum cukup licik. "Terima kasih, kakak seperguruan." Aku pergi dengan rasa curiga. Masih sedikit tidak percaya. Benar saja. Kakak seperguruan Cui memanggilku kembali. "Adik seperguruan, apa kamu tahu nama kakak?" Aku sedikit malu. Selama bertahun-tahun ini, aku memang hanya tahu marganya Cui. Orang luar semua memanggilnya kakak seperguruan Cui. Jadi aku juga ikut memanggilnya kakak seperguruan Cui. Aku tidak pernah tahu nama aslinya. Ini benar-benar tidak sopan. Aku buru-buru berkata, "Aku belum sempat menanyakan nama kakak seperguruan." Kakak seperguruan Cui tersenyum dan menjawab, "Namaku Cui Li. Kamu harus mengingatnya baik-baik." Aku mengangguk-angguk dengan cepat. "Kakak, aku ingat sekarang." Kakak Cui tersenyum puas. "Kalau begitu bagus. Kamu akan kembali, kan?" "Tentu saja, Sekte Big Xiao adalah rumahku." Dalam hati, aku diam-diam menambahkan, "juga merupakan akarku." Senyum kakak Cui semakin merekah. Aku belum pernah melihatnya tersenyum secerah itu. "Bagus, kakak akan menunggumu kembali di sekte. Kamu harus jaga diri baik-baik." Aku mengiyakan, dan kali ini aku baru benar-benar bisa pergi dengan tenang. Setelah berjalan beberapa saat, aku merasa kalau pergi begitu saja sepertinya agak tidak berperasaan. Jadi aku berbalik, melihat kakak Cui masih berdiri di tempat yang sama. Aku memanggil, "Kakak, apa ada sesuatu yang ingin kubawakan untukmu?" "Tidak perlu, kamu jaga dirimu saja sudah cukup." Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Kalau tidak merepotkan, setiap kali kamu tiba di suatu tempat, tolong bawakan kakak setangkai bunga Wendao." "Ya." Aku merasa bingung, tetapi tidak berani bertanya. Bunga Wendao adalah sejenis bunga spiritual yang sangat murah, tumbuh di seluruh pegunungan dan perbukitan. Bahan untuk pil obat tingkat terendah. Pada dasarnya tidak ada yang mau mengambilnya, tapi jika kakak membutuhkannya, pasti ada kegunaannya. Aku tidak enak menanyakan urusan pribadi orang lain, jadi aku mengangguk setuju. Mengatakan bahwa aku pasti akan membawakannya untuknya. Aku melambaikan tangan lalu melangkah menuruni gunung. Setibanya di kota kecil di kaki gunung, setelah menemukan tempat tinggal untuk diriku dan Fubao, aku mulai mengevaluasi diri atas kejadian hari ini. Menuliskannya semua di buku catatan kecil, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Menyebalkan sekali. Lain kali kalau mau keluar, aku harus memeriksa hari baik dengan teliti. "Fubao, langkah selanjutnya kita harus belajar ilmu ramal. Lain kali sebelum keluar, aku harus meramal dulu." Fubao mengangguk-angguk cepat. Hari ini keempat kakinya berlari sampai hampir mengeluarkan api. Aku berkata lagi, "Kita tetap harus memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Aku harus berkultivasi sampai ke tingkat seperti guru, baru lain kali berani bertindak. Kali ini masih terlalu gegabah." Fubao, guk-guk, benar, baju penyamaran malam juga tidak bisa dipakai lagi. Percuma saja, kakak Cui hanya dengan sekali lirik sudah bisa langsung mengenaliku. Fubao ragu-ragu, "Enggege, sepertinya kakak Cui tidak perlu menggunakan kekuatan sihir untuk bisa mengenalimu. Kakak senior tertua juga bisa langsung mengenalimu hanya dengan sekali lihat. Sepertinya ilmu menyembunyikan diri juga harus dipelajari lagi dengan benar. Lain kali aku harus berlatih sampai tingkat 8 baru keluar untuk berbuat nakal." "Payah sekali, guk-guk, benar, kamu cuma tahu bilang benar, meong-meong, aku bahkan bisa bahasa asing, tahu." Dua suara meong itu langsung membuat Fubao teringat pada dendamnya saat dikejar-kejar. Dia menggunakan kepalanya untuk mendorongku hingga jatuh ke tanah, sambil menggonggong juga sambil mengeong. Aku memelihara seekor anjing tapi rasanya seperti memelihara seekor anjing dan seekor kucing sekaligus. Hahaha, hari-hari setelah terlahir kembali benar-benar menyenangkan. Semua orang masih utuh dan tidak terluka. Setiap orang memiliki masa depan yang cerah. Sejak saat itu, aku mulai berkelana perlahan-lahan, saat melewati tanah Tiangsu. Kali ini kakak senior tertua telah memimpin semua orang untuk mengalahkan ras iblis dengan telak. Dan juga berhasil menghancurkan sebuah formasi sihir. Mereka juga menemukan informasi bahwa ras iblis akan membuka formasi sihir di mana-mana untuk memindahkan prajurit iblis. Para sekte satu persatu kembali untuk memeriksa diri. Takut di dalam sekte mereka juga telah diukir formasi sihir. Dan berubah menjadi taman belakang ras iblis. Ini adalah hal yang tidak pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, mereka masih sibuk terjerat dalam masalah percintaan. Semuanya sangat menderita. Aku sambil lalu menghancurkan formasi sihir lain di tanah Tiangsu. Dan juga menghancurkan inti formasi yang terkubur di sana. Prajurit iblis yang hendak melewati formasi sihir itu, hanya bisa terpaku melihat formasi sihir dihancurkan. Sementara dirinya sendiri tercabik-cabik olehnya. Aku membuka paksa mata anjing Fubao, memaksanya untuk melihat lebih jelas. Jalan keabadian memang sangat kejam. Sedikit saja ceroboh, nyawa bisa melayang. "Puk Bao, kamu harus hati-hati." Awalnya Puk Bao masih mengangguk.
Titik titik titik. Lalu ia menyeringai. Makhluk jahat, kenapa kamu tidak membuka matamu dan melihatnya sendiri? Hahaha, aku bukan hanya tidak membuka mataku. Aku malah akan memejamkannya. Guk guk guk. Makhluk jahat. Hai hai hai. Begitulah. Aku dan seekor anjing ini berjalan sambil beristirahat. Setiap kali tiba di suatu tempat, aku akan memetik bunga wendao yang paling indah di antara perbukitan, lalu menyimpannya dengan hati-hati di dalam kotak. Lambat laun, aku belajar cara menemukan bunga wendao terindah dengan sangat cepat. Juga tahu cara membedakan perbedaan bunga wendao di setiap tempat. Jenis benih yang sama, ditanam di tanah yang berbeda, pada akhirnya akan tetap tumbuh dengan sedikit perbedaan yang sangat kecil. Aku senang karena menemukan perbedaan-perbedaan itu, dan merasa pemahamanku tentang dunia selangkah lebih maju. Aku juga mendengar banyak berita tentang kakak seperguruan sulung dan adik seperguruan junior. Kakak seperguruan sulung mengguncang dunia kultivasi, menjadi tokoh terkemuka di generasi muda. Berjubah biru bagaikan cahaya dingin rembulan, dihormati oleh dunia sebagai perizian. Sedangkan adik seperguruan junior, dengan mengandalkan akar spiritual air tingkat tertinggi, berlatih teknik elemen air. Teknik pengendalian airnya telah mencapai kesempurnaan. Di sekeliling tubuhnya dilingkupi awan dan kabut. Kini ia adalah periling Yun yang terkenal di dunia luar. Hanya selangkah lagi dari tingkat inti emas. Sepertinya takdir mereka berdua telah berubah, menuju masa depan yang lebih baik. Hari itu, aku pergi ke dekat Sekte Guiyuan, berniat mencabut formasi sihir klan iblis di sana, lalu tidak sengaja bertemu dengan Mu Qingyang. Dia sedang memimpin orang melawan monster iblis, sekaligus mencari jejak klan iblis. Semua orang berselisih saat membagi sebatang tanaman spiritual. Tanaman spiritual itu didapatkan oleh seorang adik seperguruan wanita dengan penuh risiko. Tetapi ada seorang adik seperguruan pria lain yang juga sangat membutuhkannya. Mu Qingyang menimbang-nimbang untuk waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan untuk mengorbankan adik seperguruan wanita itu. Demi adik seperguruan pria tersebut, adik seperguruan Fu, pil obat adik seperguruan Lu hanya kekurangan bahan ini saja. Berikan tanaman ini padanya dulu. Aku janji pasti akan mencarikan satu lagi yang persis sama untukmu. Cukup, adik seperguruan Fu itu memotong ucapannya. Kakak seperguruanmu, sebelum memetik sudah dijelaskan bahwa siapa yang mendapatkannya, dialah pemiliknya. Kalau segalanya harus diberikan kepada orang lain, tidak perlu berkultivasi lagi, cukup berpura-pura menyedihkan saja. Pantas saja perizian dari Sekte Big Xiao meninggalkanmu. Kamu benar-benar tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Perkataan itu menusuk luka terdalam di hati Mu Qingyang. Wajahnya menjadi gelap, tatapannya sedingin es. Tapi adik seperguruan wanita itu tidak peduli. Ia mengambil tanaman spiritual itu, memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan lalu melangkah pergi. Ada orang yang mengejar adik seperguruan Fu itu. Ada juga yang mengerumuni Mu Qingyang, sambil memaki adik seperguruan Fu. Kakak seperguruanmu, jangan pedulikan dia. Adik seperguruan Fu dari dulu memang suka perhitungan. Kita harus cepat-cepat memetik Tian Yuan. Itu baru urusan penting. Guru sudah berkata, siapapun yang mendapatkan Tian Yuan akan diizinkan masuk ke Aula 7 Bintang untuk berlatih dalam pengasingan. Setelah keluar dari Aula 7 Bintang akan menjadi kandidat pemimpin sekte masa depan. Pada saat itu, perizian, atau peri manapun, tidak akan ada apa-apanya dibandingkan kakak seperguruan. Benar, kakak seperguruanmu, kita tidak boleh membiarkan orang lain mendahului kita. Tatapan Mu Qingyang menjadi berat. Dia mengepalkan kedua tangannya lalu berkata, baik, sepertinya setelah semua kejadian sebelumnya, posisi Mu Qingyang di Sekte Guiyuan menurun dengan sangat cepat. Dia ingin merebut Tian Yuan untuk mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu. Tetapi dia masih saja tidak tahu diri seperti itu. Dan juga terlalu narsis. Aku mengelus kepala anjing Puk Bao. Kita tidak punya utang budi apapun padanya lagi, kan? Puk Bao berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Aku pun berpikir sejenak. Kehidupan sebelumnya aku berutang sedikit padanya. Di kehidupan ini memberinya pelajaran bisa dianggap sebagai balasan. Hari ini ada dendamku balas, ada benciku balaskan. Aku juga akan mencoba melewati batasnya sedikit. Aku dan Fu Bao menyamar, diam-diam mengikuti rombongan Mu Qingyang, menunggu saat timnya sedang melawan monster buas. Aku diam-diam beraksi, memetik tumbuhan roh itu, lalu dengan cepat kabur. Mu Qingyang dengan susah payah baru saja selesai membunuh monster buas itu. Setelah membunuh monster buas, ternyata tumbuhan rohnya sudah menghilang. Seluruh rombongan saling berpandangan dengan tatapan kosong, terus-menerus mengumpat dengan keras. Aku mengambil kaki anjing Fu Bao untuk menutupi telingaku. Benar-benar tidak beradab, mengotori telingaku saja. Fu Bao, dia sangat marah sampai menarik cakarnya ke bawah, menggaruk tanah dengan ganas beberapa kali. Lalu menyodorkan kakinya ke hadapanku. Wajahnya penuh dengan senyum mengejek. Aku langsung menekan kaki anjing itu ke dalam lumpur, sekalian membekap mulut anjingnya. Yang hendak marah itu, tenanglah, jangan berisik, kita sedang menjadi pencuri. Fu Bao, aku terus mengikuti Mu Qingyang. Kali ini dia sudah lebih pintar. Mereka bertarung dengan monster iblis. Sambil menyuruh dua adik seperguruan menunggu waktu yang tepat untuk memetik tumbuhan roh. Aku menghela napas. Melakukan itu apa gunanya? Aku menggunakan teknik pengendalian binatang, dan memancing satu monster iblis lagi datang. Kedua adik seperguruan itu langsung pucat, dengan panik menghadapi monster iblis itu, sambil bertarung sambil berteriak minta tolong. Sementara aku mengambil kesempatan untuk memetik tumbuhan roh itu. Mu Qingyang dengan susah payah baru bisa menyelesaikan kedua monster iblis itu, tapi tetap saja tidak mendapatkan apa-apa. Dia dengan marah berteriak ke sekelilingnya,
Siapakah Anda sebenarnya? Mengapa harus mempermainkan kami seperti ini? Aku tidak memedulikannya. Membawa Fu Bao diam-diam mundur lebih jauh lagi. Dia menunggu sejenak tetapi tidak kunjung mendapat jawaban. Amarahnya tertahan hingga terasa berat. Kerumunan orang itu berbisik-bisik. Ada yang bilang ini pasti ulah adik seperguruan Fu. Mu Qingyang langsung menyangkal. Adik seperguruan Fu tidak punya kemampuan seperti itu. Semua orang juga berpikir begitu. Kalau adik seperguruan Fu benar-benar punya kemampuan seperti itu, maka dari awal dia tidak akan ikut dengan mereka. Ada juga yang menatap Mu Qingyang dengan curiga. Dengan hati-hati bertanya apakah dia telah menyinggung seseorang. Raut wajah Mu Qingyang sangat buruk. Setelah lama, dia berkata, "Kita berpisah saja." Semua orang mengatupkan bibir, tetapi tidak ada yang menolak. Jika memang Mu Qingyang yang telah menyinggung seseorang, dan orang itu hanya mengincarnya, maka berpisah adalah cara terbaik. Mu Qingyang berbalik dan pergi, berganti ke arah lain. Dia berjalan tidak cepat, tetapi di belakangnya tidak ada satu orang pun yang mengikutinya. Saat itu, aku tidak tahu apa yang dirasakan Mu Qingyang, tapi aku berharap dia merasakan kesepian dan kekecewaan. Karena dulu kakak seperguruan tertuaku juga pernah merasa kesepian dan kecewa seperti itu. Kemarin adalah sebab, hari ini adalah akibat. Apa yang dia tabur, itu yang dia tuai. Mu Qingyang sudah berjalan sangat jauh baru berhenti, menoleh ke belakang melihat kerumunan. Di sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Bahkan adik seperguruan yang pernah dia lindungi pun tidak mengikutinya. Cahaya di matanya meredup beberapa tingkat. Kekecewaan yang kental menyelimuti wajahnya. Setelah lama, dia seolah mengeraskan hati lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Aku diam-diam mengikutinya, melihatnya diam-diam menebarkan bubuk obat, memasang formasi sihir, melemparkan senjata sihir, ingin menjebakku. Tapi aku tidak menginjak satupun perangkapnya. Dia mengamati sejenak, seolah menghela napas lega lalu terus maju. Akhirnya, keberuntungannya cukup bagus. Dia menemukan rumput Tian Yuan. Saat itu matanya berbinar, tapi yang menjaga rumput Tian Yuan adalah monster iblis yang telah mencapai tingkat inti emas. Dia sendirian, karena tak sanggup menghadapinya. Dia pun diam-diam menyergap di satu sisi. Tak lama kemudian, rombongan adik seperguruan Fu pun tiba. Mereka dengan gembira mulai membagi tugas. Masing-masing menerima bagian tugasnya, menyerang dan bertahan dengan teratur, lalu mulai bertarung. Dengan monster iblis itu tidak mudah dihadapi. Semua orang hampir mengerahkan seluruh harta mereka. Sementara adik seperguruan Fu itu mengawasi ke segala penjuru, melindungi setiap orang yang mengikutinya dengan sempurna, dan juga terus-menerus mengingatkan semua orang bahwa nyawa adalah yang terpenting, bahkan jika harus kehilangan Tian Yuan. Sekalipun, tidak boleh meremehkan nyawa. Aku sangat mengaguminya. Dia adalah tipe orang yang sama persis dengan kakak seperguruan tertuaku. Orang seperti itulah yang akan menjadi pilar dunia kultivasi di masa depan. Mereka sedang bertarung sengit dengan monster iblis itu. Tepat pada saat itu, Mu Qingyang bergerak, langsung melesat ke arah Tian Yuan. Tepat saat dia mengira akan berhasil, aku memberinya satu serangan mematikan. Dia jatuh dari udara, terjerembab dengan menyedihkan di depan semua orang. Baik rombongan maupun monster iblis itu sama-sama terkejut. Raut wajah adik seperguruan Fu menjadi muram penuh dengan kejijiran. Ini membuktikan bahwa Mu Qingyang telah tiba sebelum mereka, tetapi malah menyembunyikan diri. Menunggu untuk memetik keuntungan tanpa berusaha. Perilaku semacam ini sangat umum di dunia kultivasi. Tetapi di antara sesama saudara seperguruan, itu benar-benar tidak tahu malu. Tatapan semua orang penuh dengan kemarahan dan penghinaan. Di mata Mu Qingyang saat itu, terlintas kepanikan. Dia pasti sangat panik. Seumur hidupnya dia menjadi seorang jenius. Selama ini selalu dikagumi oleh semua orang. Berdiri di tempat yang tinggi dan mengkritik orang lain tidak cukup murah hati. Tidak cukup berani, tidak cukup bersatu. Tapi sekarang, dia malah menjadi orang yang penuh perhitungan, egois, dan tidak bertanggung jawab. Hal ini bahkan membuatnya lebih menderita daripada dibunuh. Saat itu, hati daunnya menjadi kacau. Ekspresinya kesakitan dan gila, sangat ingin membantai semua orang. Tetapi sebelum dia sempat berpikir jernih, monster iblis itu sudah menerjang. Ia langsung ingin membunuh pencuri yang hampir merampas Tian Yuan ini. Ia menerkam dengan ganas ke arah Mu Qingyang. Mu Qingyang terpaksa menyambut pertarungan dengan enggan. Adik seperguruan Fu itu menghela napas, tetapi tidak hanya menonton dengan dingin, melainkan setelah selesai memetik Tian Yuan, langsung bergabung dengan semua orang untuk melawan monster iblis itu. Seseorang berteriak marah. Kakak seperguruan Fu, untuk apa menyelamatkannya? Tadi saat kita dalam bahaya, jika benar-benar mati, dia juga hanya akan menonton tanpa berbuat apa-apa. Orang seperti itu biarkan saja mati. Pada dasarnya tidak layak diselamatkan. Adik seperguruan, tidak boleh. Aku tahu kalian semua sedang marah. Tetapi sekte punya peraturan sekte. Dia melakukan kesalahan. Tentu ada balai penegak hukum yang akan menegakkan hukum, dan balai disiplin yang akan menghukum. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Jika dia orang luar maka, ceritanya akan berbeda. Tapi selama dia belum diusir dari sekte, dia tetap murid sekte Guiyuan. Sebagai sesama saudara seperguruan, aku wajib menyelamatkannya. Siapa yang tidak mau menyelamatkannya tidak perlu memaksakan diri. Cukup berdiri di samping dan mengamati pertarungan saja. Bagi yang tidak mau menyelamatkan, boleh berjaga di samping. Cukup menonton saja sudah cukup. Semua orang tidak berkata apa-apa, tetapi di wajah mereka muncul sedikit lebih banyak rasa hormat untuk adik seperguruan Fu ini. Tindakan mereka pun menjadi beberapa tingkat lebih tegas, sementara penghinaan mereka terhadap Mu Qingyang semakin dalam. Aku pikir adik seperguruan Fu ini juga tipe orang yang sama seperti kakak seperguruan Cui.
Aku berharap di dunia ini akan ada lebih banyak orang seperti mereka. Mu Qingyang yang mendengar kata-kata itu ekspresinya menjadi sangat kacau, bingung. Kesakitan, menderita, malu, putus asa, segala macam emosi silih berganti di wajahnya yang menyedihkan. Dia melihat sifat pembangkangnya sendiri dari tindakan hina orang lain. Jatuhannya lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dia terkena pukulan di dada oleh binatang iblis, lalu terpental ke belakang. Sementara adik seperguruan Fu mengambil kesempatan untuk menusukkan pedang ke jantung binatang iblis itu dan mengambil nyawanya. Mereka pun menang. Namun, suasananya terasa berat. Aku diam-diam pergi, membawa Fu Bao untuk menyingkirkan formasi sihir klan iblis yang tersembunyi di sini. Sekalian aku meninggalkan sebuah batu perekam bayangan. Batu perekam bayangan ini telah merekam dengan jelas tanpa celah semua kejadian yang baru saja terjadi, dan akan menjadi bukti paling jelas atas tindakan Mu Qingyang yang mengabaikan persaudaraan seperguruan. Belakangan, ku dengar Mu Qingyang dihukum berat oleh balai disiplin, dikurung di tebing refleksi diri di belakang gunung. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut, dan raut wajahnya muram. Jika dia ingin membuat dirinya terlihat lebih baik, hanya dibutuhkan satu mantra pembersih saja sudah cukup. Tetapi jika hati sudah sakit, bahkan untuk merapikan diri pun menjadi sulit. Di sampingnya berserakan kendi-kendi arak. Matanya yang merah menatap tajam pada kendi-kendi yang kosong. Dia termenung, di tebing refleksi diri. Angin astral bertiup tajam, membawa hawa pedang yang menerjang dari segala penjuru. Seharusnya dia bisa menggunakan kekuatan sihirnya untuk menahannya. Tetapi dia hanya diam tak bergerak, membiarkan hawa pedang itu menembus tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah. Dia mengambil kendi araknya lagi, lalu menengadahkan kepala dan meminumnya. Saat itulah, aku muncul di pintu gua. Diam-diam menyaksikan pemandangan itu. Dia menyadariku. Awalnya tidak peduli, tetapi dengan cepat dia sadar bahwa akulah orang yang selalu memojokkannya. Dia segera menghunus pedang dan mengarahkannya padaku. Dia berteriak marah. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau terus mencelakaiku? Aku menghindar dengan ringan lalu menjawab dengan tenang. Kau bisa mencelakai orang. Kenapa orang lain tidak bisa mencelakaimu? Kapan aku pernah mencelakai orang? Sejak aku, menapaki jalan kultivasi hingga sekarang, aku tidak pernah merasa bersalah pada siapapun. Mencelakai orang tidak selalu berarti membunuh. Memutarbalikkan kebenaran dan tidak membedakan mana yang benar dan salah juga termasuk mencelakai orang. Jelas-jelas kemampuan tidak mumpuni, tetapi tidak sadar diri. Seenaknya menghakimi orang lain juga termasuk mencelakai orang. Terus-menerus membandingkan orang, membuat mereka jadi suka membeda-bedakan, dan menumbuhkan rasa iri. Itu juga mencelakai orang. Tidak bisa mengurus diri sendiri dan seenaknya melanggar batasan orang lain juga termasuk mencelakai orang. Tidak menyadari kebodohan diri sendiri dan membiarkan diri bertindak sembarangan. Itu juga termasuk mencelakai orang. Mu Qingyang, lihatlah semua perbuatanmu. Kenapa kau merasa dirimu suci dan tidak bersalah? Raut wajah Mu Qingyang berubah drastis. Napasnya tercekat, seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Aku tidak pernah berpikir untuk mencelakai orang lain. Orang jahat yang merencanakan kejahatan tidak lebih menakutkan dari orang bodoh yang tiba-tiba punya ide. Kau tidak berniat mencelakai orang, tetapi kau benar-benar telah mencelakai orang. Kalau begitu, kau seharusnya berpikir baik-baik apakah kau pantas ikut campur urusan orang lain. Mengurus diri sendiri dengan baik saja sudah merupakan sebuah kebajikan. Orang bijak zaman dulu berkata, saat miskin, uruslah dirimu sendiri. Saat berjaya, bantulah dunia. Jika kau tidak punya bakat, kebajikan, maupun kebijaksanaan, maka mengurus dirimu sendiri terlebih dahulu adalah bentuk tanggung jawabmu pada orang lain. Bukannya mengatasnamakan moralitas lalu menggurui orang lain. Dulu aku selalu berpikir kalau kalimat saat miskin, uruslah dirimu sendiri, hanya tentang kaya dan miskin secara materi. Setelahnya, melalui banyak pengalaman, aku baru sadar kalau kalimat itu bisa dimaknai dalam banyak lapisan arti. Seseorang bisa saja sangat kaya raya, tetapi sangat miskin dalam hal kebijaksanaan. Seseorang bisa saja kaya akan kebijaksanaan, tetapi miskin jiwa. Ada juga orang yang jiwanya sangat kaya, tetapi isi kantongnya memang sempit. Bagaimanapun juga, selama menyadari kekurangan diri sendiri di satu sisi, maka pemahaman tentang diri dan dunia ini sudah naik satu tingkat. Namun, jika sama sekali tidak sadar diri, dan malah dengan angkuh memamerkan apa yang dimiliki, barulah itu benar-benar menakutkan. Beberapa saat kemudian, barulah Mu Qingyang sadar, lalu balas membentakku. Kau pikir kau siapa berani-beraninya menasihatiku? Aku menjawab dengan tenang. Hanya orang bodoh yang narsis yang tidak bisa membedakan mana nasihat dan mana pelajaran. Mu Qingyang, antara aku dan kau, karma kita sudah berakhir. Jodoh kita berakhir di sini. Mulai sekarang, uruslah dirimu sendiri. Di kehidupan sebelumnya, Mu Qingyang pernah bertarung bahu-membahu dengan kami, para murid Sekte Big Xiao. Saat klan iblis datang, dia juga telah melindungi tidak sedikit murid Sekte Big Xiao. Pada akhirnya, dia juga tewas di tangan klan iblis. Budi ini, aku mengakuinya, belum sempat membalasnya di kehidupan lalu, maka hari ini kuanggap sudah lunas. Mulai sekarang, kita berjalan di jalan masing-masing. Apapun takdirnya kelak, aku juga tidak bisa melihatnya. Aku berbalik dan pergi. Sesampainya di kaki gunung, aku mengeluarkan Fu Bao dari kantong hewan spiritual. Fu Bao sangat marah. Sejak dia besar, jarang sekali dia harus masuk ke dalam kantong hewan spiritual. Tempat itu kecil dan sesak. Dia menggonggong dengan keras ke arahku, menunjukkan ketidaksenangan yang luar biasa. Aku mengelus kepalanya dan membujuknya. Jangan marah lagi.
Kalau membawamu, itu terlalu mencolok. Nanti orang-orang akan mencari seorang kultivator yang membawa anjing untuk balas dendam. Saat itu akan berbahaya sekali. Aku melakukan ini demi menyelamatkan nyawa kecilmu. Andai saja kau bisa berubah wujud, itu akan bagus sekali. Kapan kau akan berubah wujud? Fu Bao tertegun. Tampak jelas merasa bersalah. Di kehidupan sebelumnya, dia seumur hidupnya juga tidak bisa berubah wujud. Dari awal hingga akhir hanyalah seekor iblis besar kecil yang bahagia. Tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak bisa berubah wujud. Sedangkan aku tahu. Aku berpikir, lain kali, kalau dia berani menggonggong padaku lagi, aku akan mengangkat masalah perubahan wujud untuk menusuk titik lemahnya. Iblis besar kecil ini, begitulah cara mengatasinya. Setelah itu, aku berkelana kemana-mana. Ku dengar setelah menyelesaikan hukuman 3 tahun menghadap dinding, Mu Qingyang telah melenyapkan seluruh basis kultivasinya, dan berinisiatif meninggalkan sekte Guiyuan, melewati berbagai kesulitan hingga akhirnya tiba di kuil Tianchan, mencukur rambutnya untuk menjadi biksu, menjadi seorang kultivator Buddha. Ku dengar pemahamannya dalam meditasi sangat tinggi. Setiap kali membuka mulut selalu berkata, Amitabha. Setiap kali menutup mulut selalu berkata, Bodhisattva bersabda. Sekarang dia telah menjadi seorang biksu agung yang terhormat. Aku hanya bisa terkesan. Dia benar-benar orang yang punya cerita. Sedangkan adik seperguruan Fu itu berhasil masuk ke aula bintang 7 untuk berlatih. Setelah keluar dari pengasingan, dia langsung membentuk intinya, menjadi kandidat pemimpin sekte yang paling populer. Dialah kandidat pilihan utama. Hatiku sangat senang, merasa segalanya berkembang ke arah yang lebih baik. Di tahun ke-10 aku berkelana, adik seperguruan bungsu membentuk intinya. Bahkan ada yang menggunakan batu perekam untuk mengabadikan momen saat dia membentuk intinya lalu menjualnya di mana-mana. Aku benar-benar kagum dengan para kultivator pengelana yang berjiwa bisnis ini. Benar-benar bisa menyelinap kemana saja. Jadi, aku pun membeli satu, lalu menontonnya dengan saksama. Hari saat adik seperguruan bungsu membentuk intinya, momentumnya sangat besar. Petir surgawi bergulung-gulung menyambar tubuh seorang kultivator yang memiliki akar spiritual surgawi kualitas tertinggi sepertinya. Tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Selama bertahun-tahun ini, dia diam-diam telah mengumpulkan banyak sumber daya untuk dirinya sendiri. Dan juga mengasah hati daunnya serta melatih tekadnya. Dia sudah lama bukan lagi gadis kecil yang dulu hanya bisa bergantung pada para kakak seperguruan. Bersembunyi di belakang para kakak seperguruan, gemetaran karena takut kehilangan nyawa. Dia tahu di mana kekuatannya, tahu di mana kekurangannya, dan juga tahu bahwa masa depannya tidak terbatas. Dia menyambut petir yang datang, membiarkan kilat menyambar dan merobek tubuhnya, lalu memusatkan kekuatan sihir untuk menyembuhkannya kembali. Dia menggertakkan gigi menahan rasa sakit, benar-benar melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ahli yang kuat. Sampai petir berakhir, dia jatuh dari langit, menyeka darah di sudut mulutnya. Lalu segera, duduk untuk bermeditasi, merasakan kebahagiaan setelah membentuk inti. Aku menontonnya berulang kali, terus-menerus menghela napas kagum. Adik seperguruan junior benar-benar punya tekad yang kuat. Dia sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Guk-guk, aku juga mau disambar petir lagi. Guk, aku menatap petir di langit dengan penuh kekaguman. Sangat menginginkan kekuatan hukum langit dan bumi yang tersembunyi di dalamnya. Aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin langit tahu aku adalah orang yang bereinkarnasi. Jadi setiap kenaikan tingkatanku selalu sunyi senyap. Dari tahap inti emas, tahap roh awal, hingga sekarang tahap transformasi ilahi. Tidak ada petir yang menyambar. Tingkatanku naik begitu saja dalam keheningan. Aku selalu merasa masih banyak kotoran di dalam tubuhku. Sangat ingin ditempa sekali lagi oleh petir langit. Pok Bao mendengus. Wajahnya penuh penghinaan. Apa yang bisa dibanggakan? Dia juga tidak disambar petir. Ini jelas-jelas pilih kasih dari jalan surgawi. Dasar tidak mengerti apa-apa. Di tahun ke-50 aku berkelana di luar. Aku telah menghancurkan semua formasi sihir klan iblis yang tersebar di mana-mana. Sekaligus merangkumnya menjadi buku panduan pengalaman. Dan meminta para kultivator lepas untuk membawanya ke sekte-sekte besar. Tidak lama kemudian, buku-buku itu menyebar ke seluruh benua kultivasi ini. Di dalam buku itu, selain pengalaman tentang formasi sihir, juga ada cara membedakan setiap jenis makhluk iblis. Perbandingan tingkatan antara kultivator iblis dan kultivator biasa, serta pengenalan dan kelemahan dari setiap jenis ilmu iblis. Banyak sekali kultivator lepas yang menjadi kaya karena mencetak dan menjual buku-buku ini. Mereka bahkan terus menyempurnakannya, menambahkan berbagai macam ilustrasi. Tabelnya juga dibuat jauh lebih indah. Aku dan Puk Bao geram sampai menggertakkan gigi, tetapi tetap saja terpaksa membeli satu salinan, lalu mengganti buku lama di tanganku. Buku yang lama gambarnya memang jelek sekali, karena Puk Bao yang menggambarnya. Kemampuan menggambarnya hanya sedikit lebih baik dariku. Di kehidupan sebelumnya aku terlalu sibuk berkultivasi, sampai tidak bisa mengembangkan hobi pribadi apapun. Di kehidupan ini aku harus menebusnya. Pok Bao, tujuan kita selanjutnya adalah belajar menggambar, lalu mencari uang. Pok Bao mengangguk cepat. Guk-guk. Belajar menggambar, cari uang. Setelah itu, pertemuan besar sekte akan segera tiba. Semua murid yang berada di luar dipanggil kembali ke sekte. Aku pun kembali. Di hari kepulanganku, aku diam-diam pergi mengunjungi ayam, bebek, dan sayuran milikku terlebih dahulu. Sebelum pergi, aku telah menitipkannya pada seorang adik seperguruan untuk dirawat. Sekarang ayam, bebek, dan sayuran itu sudah berganti generasi baru. 50 tahun telah berlalu. Ayam, bebek, dan sayuran sekarang adalah keturunan mereka. Adik seperguruan itu juga telah menjadi ahli beternak ayam dan bebek.
Badannya bahkan menjadi lebih gemuk dan bulat. Aku tersenyum puas lalu berbalik pergi, menuju aula penegakan hukum untuk mencari kakak Toi. Aku ingin memberikan bunga Vandao kepadanya. Sesampainya di sana, aku melihat seorang pria tua sedang menyapu halaman. Aku melangkah maju, dengan hormat bertanya, "Permisi paman seperguruan, apakah kakak Toile ada di sini?" Pria tua itu perlahan berbalik. Matanya menatapku lalu tersenyum gembira. "Adik seperguruan, kamu sudah kembali." Aku menatap orang di depanku dan hatiku terasa sesak. Orang di hadapanku ini adalah kakak Toi yang dulu. 50 tahun berlalu dalam sekejap. Kakak itu sudah tua, rambutnya sudah memutih. Wajahnya yang dulu mulus kini dipenuhi kerutan tanpa ampun. Dia menatapku, tersenyum tulus. "Waktu berlalu begitu cepat." Aku menjawab, "Ya, waktu berlalu begitu cepat." Dalam sekejap mata, Toile telah berubah dari senyum penuh semangat di masa lalu menjadi sedih dan lelah. Toile sekarang diwarnai oleh senja. Aku memberikan bunga Vandao kepadanya. Dia menerimanya dengan gembira. Begitu dibuka, di dalamnya ada sebuah peti yang penuh dengan bunga Vandao. Peti itu diukir dari giok dingin. Setelah dibuka, bunga Vandao masih mempertahankan penampilannya yang paling indah saat baru dipetik. Dia tersenyum dan berkata, "Bagus sekali, adik seperguruan. Selama bertahun-tahun ini kamu pasti sudah pergi ke banyak tempat." Aku mengangguk. Hampir seluruh benua sudah aku jelajahi. Saat aku pergi, aku tidak menyangka akan pergi selama ini. Malam itu, kakak senior Toi mentraktir kami. Kami minum beberapa cangkir kecil. Bulan di langit masih sama. Gunung Bichtia masih sama. Air terjun yang deras masih sama. Tetapi orang-orang di sini telah banyak berubah. Ada banyak sekali adik seperguruan baru. Adik-adik seperguruan lamaku. Ada yang membuat kemajuan. Berhasil membentuk inti emas. Ada yang tahu bahwa mereka tidak punya harapan untuk membentuk inti. Jadi mereka turun ke dunia fana untuk menjalani kehidupan. Aku bertanya pada kakak senior Toi. "Kakak menjaga gunung selama bertahun-tahun. Apa tidak ingin turun gunung untuk melihat-lihat?" Kakak senior Toi berhenti sejenak lalu tersenyum dan menjawab, "Sebenarnya aku juga berencana untuk turun gunung berjalan-jalan. Adik seperguruan, apakah di bawah gunung menyenangkan?" Aku mengangguk. "Cukup menarik." Aku memutar otak untuk menceritakan kepadanya hal-hal yang aku temui di bawah gunung. Menceritakan bagaimana aku dan Puk Bao kecurian barang di bawah gunung. Awalnya kami berniat menangkap pencuri itu untuk memberinya pelajaran. Siapa sangka dia tahu ilmu menembus tanah. Jadi aku dan Puk Bao terpaksa menyerah. Puk Bao mengangguk cepat, merengek sedih. Kakak senior Toi mengulurkan tangan dan mengelus kepala anjingnya. Puk Bao sangat menikmatinya sampai menempelkan wajahnya ke telapak tangannya. Aku lalu menceritakan bagaimana kami saat membunuh monster bertemu dengan beberapa kelompok orang yang memperebutkan harta karun. Aku dan Puk Bao juga mengambil kesempatan untuk merebut harta itu. Siapa sangka harta itu menumbuhkan kaki dan kabur. Seumur hidup aku tidak pernah menyangka sebuah tanaman spiritual bisa mencabut dirinya sendiri lalu berlari tunggang langgang. Kakak senior Toi tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Dia bertepuk tangan memuji tanpa henti. Malam itu, aku tiba-tiba menjadi sangat banyak bicara. Kakak senior Toi ternyata adalah pendengar yang luar biasa. Kami menciptakan malam yang indah bersama. Nanti saat berpisah, dia berjalan menuju aula penegakan hukum. Langkahnya perlahan, seolah-olah waktu berjalan sangat lambat. Aku memandangi punggungnya. Hatiku dipenuhi berbagai macam perasaan. Kakak senior tertua diam-diam muncul di sampingku, berkata dengan tenang, "Kakak senior Toi gagal menembus inti emas. Dia tidak punya harapan lagi untuk membentuk inti. Hidupnya hanya sampai di sini." Aku bergumam pelan. Rasa sedih yang ringan muncul di hatiku. Di kehidupan sebelumnya, aku dan kakak senior Toi tidak memiliki hubungan yang begitu dalam. Aku tidak tahu namanya, bahkan tidak tahu kapan dia meninggal. Dia hanyalah seorang pengelana yang lewat dalam kehidupanku yang panjang. Tapi kehidupan ini berbeda. Dia telah menjadi seseorang yang akan selalu aku ingat setiap kali melihat bunga Vandao. Kakak senior Toi tinggal di gunung selama 3 tahun lagi, baru kemudian turun gunung. Dia bilang ingin pergi keluar untuk berkeliling. Sebelum pergi, dia datang untuk berpamitan padaku. Aku membeli ayam, bebek, dan sayuran dari adik seperguruan, lalu membuatkan meja penuh hidangan lezat untuknya. Dia dengan terharu berkata bahwa akhirnya dia bisa makan masakan buatanku. Aku merasa sedikit bersalah, juga sedikit menyesal. Kenapa dulu aku begitu pelit? Kenapa tidak pernah mentraktir kakak senior Cui makan sekalipun? Kakak senior Cui membereskan mangkuk dan sumpit, mencuci panci, lalu mengeluarkan sebuah buku catatan yang dijilid dengan sangat indah. Ini adalah semua yang telah dia gambar sedikit demi sedikit tentang Sekte Big Xiao selama bertahun-tahun. Bukan barang berharga, tetapi dia pikir mungkin adik junior akan menyukainya. Dia selalu merasa perasaan adik junior terhadap sekte sangat dalam, meskipun tidak tahu kenapa. Tetapi dia selalu merasakannya. Aku menerima buku catatan itu. Lukisan pemandangan yang indah muncul satu persatu di depan mataku. Di dalamnya masih ada beberapa halaman kosong. Kakak senior Cui ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya hanya meninggalkan sepatah kata jaga diri baik-baik, lalu berbalik dan menapaki jalan menurun gunung. Dia berjalan sangat lambat, tetapi setiap jalan pasti ada ujungnya. Setelah melewati tikungan, sosoknya tidak terlihat lagi. Hanya terdengar sebuah lagu rakyat pegunungan yang menggema di udara. Melodinya sangat indah. Tetapi liriknya tidak ku mengerti satu kata pun. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku belum bertanya di mana kampung halamannya. Aku membuka mulutku, lalu menelan kembali kata-kataku. Kultivator tahap fondasi hanya hidup lebih dari 200 tahun. Orang tua dan kerabatnya pasti sudah lama tiada. Bertanya di mana kampung halamannya hanya akan membuatnya lebih sedih.
Tempat yang paling lama dia tinggali mungkin adalah Sekte Big Xiao. Tempat ini adalah rumahnya. Dia meninggalkan rumah, tetapi tidak tahu apakah masih bisa kembali lagi. Mungkin ini adalah kali terakhir aku bertemu dengannya. Aku membuka buku catatan itu. Diam-diam mengagumi goresan kuasnya, pemandangan gunung dan air yang dingin dan tajam, awan dan kabut yang melayang-layang. Momentumnya megah, maknanya mendalam. Dia benar-benar seorang pelukis yang sangat hebat. Jika berada di dunia fana, mungkin dia sudah bisa disebut dewa lukis. Fubao tiba-tiba menggonggong 2 kali. Aku pun tersadar. Aku menepuk dahiku, menyesali kelalaianku. Andai saja aku tahu lebih awal bahwa kakak senior Cui begitu pandai melukis. Maka saat turun gunung dulu aku akan membujuknya untuk ikut, agar dia membuat buku panduan makhluk iblis itu terlihat sedikit lebih bagus. Mungkin kami sudah menghasilkan banyak uang sekarang. Rugi sekali, rugi sekali. Aku dan Fubao menundukkan kepala dengan lesu. Sepertinya kami tidak ditakdirkan untuk menjadi kaya. Kakak senior sulung memasang ekspresi tak bisa berkata-kata, meremas setangkai bunga wendao untuk mengoleskan sarinya ke halaman yang kosong. Aku hanya melihat warna tiba-tiba muncul di halaman yang kosong itu. Seorang gadis muda yang hidup muncul dengan jelas. Gadis itu mengenakan jubah murid Sekte Big Xiao yang paling biasa. Senyumnya tipis, matanya cemerlang. Di sampingnya ada seekor anjing hitam besar yang menjulurkan lidah merah mudanya. Tersenyum konyol, kakak senior sulung mengambil kuas, menulis sebaris kata di bawah lukisan itu. Kukira itu hanyalah perpisahan biasa. Baru lama kemudian aku tahu, itu adalah perpisahan paling menyakitkan dalam hidupku. Kakak senior sulung berkata, sisa hidupnya hampir habis. Sebenarnya aku tidak seharusnya memberitahumu. Tetapi jika langit telah memberiku kemampuan untuk melihat semuanya dalam sekejap, mungkin aku harus memberitahumu, agar kau bisa memutuskan sendiri. Aku berdiri terpaku, hatiku kalut. Aku tidak pernah berpikir akan ada orang yang diam-diam menyukaiku. Kakak senior kedua di sekte, yang selama ini biasa-biasa saja dan tidak menonjol. Selain sering mengambil untung, tidak pernah menarik perhatian. Namun, ada seseorang yang diam-diam menyukaiku. Di matanya, aku berbeda dari orang lain. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kakak senior sulung berkata, apakah kau menyukainya? Aku menggelengkan kepala. Aku menyayangi kakak senior Cui. Tetapi sebagai rasa sayang antara kakak dan adik seperguruan biasa, hanya saja aku merasa perasaan ini sangat berharga, dan ingin menghargainya. Kakak senior sulung berkata, kalau kau tidak keberatan, kita lupakan saja masalah ini. Besok guru akan keluar dari meditasinya. Kau dan aku akan pergi menjemputnya bersama. Adik, aku menggendong Fubao, lalu melesat ke langit. Kakak, tolong katakan pada guru kalau aku belum kembali. Ya. Tidak, di hadapan guru. Jangan pernah sebut namaku sekalipun. Terima kasih, kakak. Aku mengejar langkah kakak senior Cui, menariknya ke atas pedang terbang lalu segera terbang meninggalkan sekte Big Xiao. Kakak senior tertua, apa yang kau takutkan dari guru? Guru kan tidak memakan orang. Aku, dia lebih menakutkan daripada pemakan manusia. Kau takut dia akan memberimu tanggung jawab besar. Aku tidak ingin terkenal di dunia kultivasi. Aku hanya ingin hidup tenang dan melakukan hal-hal yang ingin kulakukan. Ada orang yang suka bersinar cemerlang, tapi aku lebih suka berdiri di luar cerita dan menjadi pendengarnya. Aku dan kakak senior Cui telah mengunjungi banyak tempat yang ingin dia datangi. Kemudian, dia membuka sebuah toko kecil di dunia fana, yang khusus menulis surat dan akta untuk orang-orang. Para tetangga memuji tulisannya bagus, kalimatnya tulus dan penuh perasaan. Bahkan surat gugatan yang dia tulis pun sangat bagus, beralasan, dan memiliki bukti yang kuat. Orang-orang bertanya apakah dia pasti memiliki seorang istri yang sangat dicintai. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menulis kalimat-kalimat yang begitu menyentuh? Dia tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata iya. Orang-orang kembali memujinya beruntung memiliki seorang keponakan perempuan yang pengertian sepertiku. Kakak senior Cui juga tersenyum dan berkata iya. Kami tinggal di dunia fana selama lebih dari 10 tahun. Kemudian, dia meninggal pada suatu malam tanpa bulan. Sebelum menutup mata, dia memegang tanganku, tersenyum dan berkata, adik seperguruan, aku harap kau setiap tahunnya akan seperti hari ini. Bulan demi bulan, tahun demi tahun selalu dalam keadaan damai. Dia menutup mata dengan tenang, sedangkan aku termangu dalam kehilangan. Aku merasakan ujung jarinya perlahan mendingin, perlahan kehilangan kehangatan. Setetes air mata hangat di sudut mataku, diam-diam mengalir turun. Aku berharap di kehidupan selanjutnya, semua yang dia doakan akan terkabul. Hidup damai dan bahagia, serta berumur panjang. Aku duduk di sampingnya dan menangis sesaat. Selesai menangis, aku menguburkannya di pemakaman setempat, membiarkannya berbaring di samping banyak makam lainnya. Aku sangat takut pada perubahan zaman. Jika aku hanya membuatkan sebuah makam yang sepi untuknya, seiring berjalannya waktu, mungkin makam itu tidak akan dapat ditemukan lagi. Berbaring bersama orang lain, setidaknya makamnya bisa bertahan 100 tahun lebih lama. 100 tahun kemudian, aku tidak berani mengatakannya lagi. Dunia ini selalu berubah. Siapa yang berani memastikan sesuatu? Setelah itu, aku terus berkelana ke berbagai tempat. Kadang di dunia fana, kadang di dunia kultivasi. Jika bertemu ras iblis, aku akan membasminya. Jika bertemu formasi iblis, aku akan menghancurkannya. Jika bertemu dengan ketidakadilan, aku akan ikut campur menyelesaikan karma. Bertahun-tahun berlalu, kakak seperguruan kedua dari sekte ini tetap tidak dikenal. Tapi kakak seperguruan tertuaku telah menjadi ketua sekte yang baru, berpartisipasi dalam urusan besar sekte, dan dihormati orang-orang dengan sebutan ketua sekte Zhao.
Dia adalah kultivator tahap pemurnian kekosongan termuda. Dia adalah orang yang paling memiliki harapan untuk mencapai tahap penggabungan tubuh di masa depan. Tidak ada lagi yang berani meremehkannya dan Sekte Big Xiao. Gadis tak berdaya yang dulu menderita, yang hampir melahirkan iblis dalam hatinya, kini telah menjadi cerita yang sangat lama. Sangat lama sekali. Dan adik seperguruan kecilku juga telah mencapai tahap pemurnian kekosongan. Dia telah menyempurnakan teknik pengendalian air hingga tingkat ke-9. Sebelumnya, semua orang mengira teknik pengendalian air hanya memiliki 8 tingkat. Dan hanya bisa dilatih hingga tingkat ke-8. Tapi dia, dengan kekuatannya sendiri, berhasil menyempurnakan seluruh jurus teknik pengendalian air. Sekarang dia juga telah menjadi seorang pemimpin puncak, menerima murid yang tak terhitung jumlahnya. Dia tetap menjadi penggemar berat ketua sekte, dijuluki sebagai iblis gila pelindung kakaknya. Menjelek-jelekannya mungkin masih bisa hidup, tapi jika berani menjelek-jelekan kakak seniornya, maka satu-satunya hak istimewa yang kau dapat adalah memilih cara untuk mati. Mendengar desas-desus itu, aku hanya merasa sangat lucu. Siapa yang menyangka mereka berdua dulu hampir menjadi lawan. Waktu memang bisa mengubah segalanya, asalkan kau terus bertahan. Tentu saja, desas-desus paling lucu yang pernah ku dengar adalah di sebuah kedai teh. Aku mendengar beberapa kultivator berdebat, mencari tahu siapa orang terkuat di Sekte Big Xiao. Ada yang bilang tentu saja pemimpin Sekte Zhao Ziyan. Ada yang bilang itu adalah adik seperguruan junior Mo Lingyun. Tetapi ada seseorang yang menggelengkan kepalanya, menyangkal semuanya. Aku pernah menjadi bocah yang menyajikan air di pertemuan sekte. Beruntung bisa mendengar beberapa pemimpin sekte berbincang. Pemimpin Sekte Zhao dari Sekte Big Xiao sendiri yang mengatakan bahwa orang terkuat di sekte bukanlah dirinya. Juga bukan Peri Lingyun, melainkan adik seperguruan kedua dari sekte itu. Omong kosong, kalau adik seperguruan kedua itu memang sehebat itu, kenapa namanya tidak dikenal? Semua orang tidak percaya. Orang itu melanjutkan. Saat itu juga ada yang menyangkal seperti ini. Tetapi pemimpin Sekte Zhao berkata, orang-orang di dunia fana semua pernah mendengar kisah Bianke. Tetapi berapa banyak yang tahu nama kakak pertama dan kakak kedua Bianke? Padahal Bianke sendiri pernah berkata bahwa ilmu medis kakak pertama dan keduanya jauh lebih hebat darinya. Kakak pertama dan keduanya menyembuhkan penyakit sejak gejalanya masih kecil sebelum menjadi penyakit besar. Karena itulah nama mereka tidak dikenal. Sedangkan dia hanya bisa menunggu sampai penyakit besar muncul baru bisa melihatnya. Itulah perbedaan di antara para praktisi medis. Kakak seperguruan kedua itu adalah tipe orang seperti kakak pertama dan kedua Bianke. Hahaha, kau mengada-ada saja. Orang yang tidak punya nama dan tidak dikenal pada dasarnya adalah orang yang tidak penting. Kalau tidak, coba sebutkan siapa nama kakak seperguruan kedua itu. Aku akan langsung percaya padamu. Kultivator itu tidak bisa menjawab, menghukum dirinya dengan secawan arak lalu melangkah pergi. Aku tertawa kecil, lalu membayar dan beranjak pergi. Kakak seperguruan kedua hanyalah kakak seperguruan kedua, memang tidak pantas untuk meninggalkan nama. Aku hanya merasa beruntung. Di kehidupan ini tidak ada lagi invasi dari ras iblis. Semua orang telah tumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka. Aku dan Puk Bao berjalan di jalan setapak gunung. Awan putih berarak perlahan, langit biru jernih. Tiba-tiba aku tidak ingin terbang dengan pedang lagi. Juga tidak ingin berlari, hanya ingin berjalan santai dengan sangat lambat. Aku berkata kepada Puk Bao, aku mau memelihara seekor keledai. Puk Bao marah. Guk 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 guk. Hewan peliharaanmu hanya boleh aku seorang. Dasar wanita pelin-pelan. Aku segera membujuknya. Kalau begitu kita pelihara 2 keledai. 1 untukmu, 1 untukku. Kita berdua menunggang keledai di perjalanan. Bukankah itu bagus? Puk Bao menyeringai. Guk, setuju. Setelah itu, aku benar-benar membeli 2 ekor keledai. 1 untuknya, 1 untukku. Dan kami terus berjalan seperti itu selama bertahun-tahun. Lama setelah itu, benua ini menyambut sambaran petir yang seolah ingin menghancurkan langit dan bumi. Setelah kesengsaraan petir, gerbang surgawi terbuka lebar. Seorang wanita membawa seekor anjing hitam kecil perlahan terbang ke langit. Ini adalah satu-satunya kenaikan ke surga di benua ini selama puluhan ribu tahun. Ada yang bilang itu adalah leluhur sekte mereka. Ada juga yang bilang itu adalah seorang kultivator tunggal. Tetapi pemimpin sekte Big Xiao dan adik seperguruan juniornya memandang ke arah awan 5 warna di cakrawala dengan air mata membasahi wajah. Kakak seperguruan, selamat tinggal. Adik seperguruan, selamat tinggal. Selamat tinggal dunia yang indah ini.